Nyonya Sandra akhirnya berhasil lagi dengan peluang keberhasilan 2%. Gabriel memukul kursi dengan telapak tangannya karena kegembiraan dan keinginannya. Kau akan melakukannya lagi? Tanya kepala suku. Tetua Agung masih belum menemukan cara lain untuk memperpanjang hidupnya. Gabriel mendesah sambil menggelengkan kepalanya. Sayangnya, dia hanya punya 10 tahun lagi untuk hidup dan dia sudah menyerah dalam pencariannya setelah memperoleh kekebalan dari ramuan umur panjang. Begitu ya, kalau begitu aku tidak akan bertengkar denganmu untuk itu. Sang ketua dan yang lainnya memutuskan untuk menyerah demi Gabriel. Sementara itu, Felix baru saja selesai membaca kekurangan ramuan itu. Ia tak kuasa menahan rasa kagumnya pada penyihir Sandra yang telah meramu ramuan surgawi seperti itu. Sejauh yang dia baca, itu memberi pengguna tambahan 10.000 tahun untuk hidup. Mungkin kedengarannya tidak banyak, tetapi ramuan itu tidak dibuat untuk rakyat jelata saja, tetapi dapat digunakan bahkan oleh para keturunan alam asal yang sedang di akhir hayat mereka. Ramuan yang dapat memperpanjang umur bloodliner selalu langka dan mahal sekali. Bahkan ratusan tahun hampir mustahil didapatkan oleh bloodliner biasa, apalagi Flash of Immortality. Haruskah aku mencoba mendapatkannya untuk kakek? Felix merenung dalam-dalam, orang biasa paling-paling bisa memperpanjang hidup mereka hingga 500 tahun dengan ramuan umur panjang yang ditujukan untuk mereka. Tapi yang ini bisa memperpanjang hidupnya tanpa kekurangan, tidak seperti orang-orang yang lebih rendah. Felix melirik Gabriel yang sedang melingkarkan kumisnya di jarinya dengan ekspresi penuh semangat, lalu mengernyitkan alisnya. Aku ragu aku bisa mengalahkannya dengan modalku yang sedikit ini. Silakan mulai menawar. Mendengar itu, Felix kembali fokus pada sang ratu. Terserah, ayo kita coba. Ratu, tolong tingkatkan tawaran menjadi 4 miliar SC. Sayang, sang ratu bahkan tidak menjamu dia karena tawaran terakhirnya telah melampaui 5 miliar dalam sekejap mata. 6 miliar dari kamar 544, 8 miliar dari kamar 978, 16 miliar dari kamar 641. Tidak butuh waktu 10 detik sebelum harganya melampaui seluruh modal Felix dan masih belum menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Hahaha, gimana sih rasanya jadi orang miskin lagi? Asna tak segan-segan menyindir Felix yang pendiam, yang egonya makin terpuruk setiap kali tawarannya mencapai 2 miliar lebih. Ketika ia memiliki 36 miliar di sakunya, ia selalu merasa bisa membeli apapun yang menarik perhatiannya karena ia tidak pernah benar-benar melihat sesuatu dijual dengan lebih dari 20 miliar SC. Tentu saja tidak termasuk benda-benda kosmik, koordinasi, .dll. Namun, melihat bahwa Flash of Immortality telah mencapai 25 miliar SC dan terus meningkat tajam, membuatnya tahu bahwa meskipun ia tidak membeli apapun dalam 6 bulan terakhir, ia ragu bahwa ia akan mendapatkan apapun dari pelelangan ini. Wawasannya benar-benar meluas. Seperti biasa, Felix menggeleng dan tersenyum cerah lagi. Lagi pula, aku sudah terbiasa dengan perasaan menjadi ikan kecil. Walau Felix berkata demikian, dia tidak menunjukkan tanda-tanda berencana untuk tetap menjadi orang seperti itu untuk waktu yang lama. Dia mungkin belum mencapai level paus, tetapi pada akhirnya dia akan sampai di sana jika dia terus melakukan pekerjaannya. Dalam waktu singkat, 45 miliar dari kamar 641. 45 miliar dari kamar 641. Pergi sekali, 2 kali. Terjual. Wah, pada akhirnya, harga ramuan itu berhenti di angka 45 miliar, membuat Felix takjub melihat betapa banyak orang yang rela membayar untuk memperpanjang hidup mereka. Aku minta maaf karena tidak berhasil. Sang ketua menepuk bahu Gabriel, menghiburnya setelah ia kalah dalam tawaran itu. Mereka semua melakukan yang terbaik yang mereka bisa dengan meminjamkannya koin untuk mengamankannya. Bahkan Felix ikut memberikan 5 miliar SC untuk menunjukkan dukungannya. Tentu saja, itu adalah pinjaman berdasarkan kontrak dan detail pribadinya disembunyikan dari mereka oleh Ratu. Namun, itu belum cukup. Meskipun mereka adalah pemimpin kerajaan dengan aset senilai ratusan miliar SC, tetapi bagaimana dengan likuiditas? Mereka benar-benar tidak punya banyak. Tidak ada raja yang waras atau cerdas akan terus menyimpan 100 miliar SC di sakunya ketika uang tersebut dapat digunakan untuk memperbaiki kerajaan mereka, berinvestasi dalam penelitian, meningkatkan pasukan mereka, .dll. Segala sesuatunya berputar di sekitar kerajaan mereka dan menahan 40 miliar SC untuk urusan pribadi sudah terlalu banyak. Karena melanggar aturan untuk menempatkan aset sebagai agunan,
Gabriel merasa tidak berdaya. Yah, setidaknya kamu menaikkan harganya sampai pembeli lain merasa dirugikan untuk waktu yang lama. Sang ketua mencoba mencairkan suasana dengan candaan. Lagi pula, target utama mereka dari lelang ini sebenarnya berada tepat di tengah-tengah mereka. Gabriel tidak perlu diberitahu dua kali saat ia dengan cepat beralih kembali ke sifat alaminya. Ketika Zosia melihat hal itu, dia melirik Felix dan bertanya dengan lembut, "Tuan pemilik rumah, apakah Anda kebetulan menempatkan garis keturunan yang unik dalam pelelangan ini?" Sang ketua dan yang lainnya menahan napas menanti jawabannya. Pertanyaan ini mungkin tampak seperti pertanyaan normal tipe iya atau tidak, tetapi pertanyaan ini memiliki beberapa lapisan yang dapat memutuskan banyak hal berdasarkan respons Felix. "Jadi itu sebabnya mereka menginginkanku dalam pelelangan ini." Felix langsung mengenali target mereka. Dia mengerti bahwa para senior tidak bertemu dengannya di pelelangan lainnya karena jika dia melelang garis keturunannya yang unik, itu akan langsung dipilih sebagai salah satu dari 10 item terbaik yang dilelang di seluruh acara. Bagaimanapun, itu adalah garis keturunan mistis yang ditempatkan oleh Tuan Tanah sendiri. Dengan bertemu di sini, mereka punya cara nyata untuk mengungkap masalah tersebut tanpa terkesan agresif atau menuntut. Para senior memikirkan segala hal agar Felix merasa seperti teman mereka yang diundang untuk menikmati waktunya dan tidak diinterogasi. Meskipun memang demikian kenyataannya, mereka amat mengharapkan jawabannya adalah ya karena itu berarti akan ada kemungkinan untuk memperoleh garis keturunan Felix. Mereka hanya menginginkan satu botol, bukan untuk digunakan, tetapi untuk diuji coba dan diteliti. Mereka ingin merekayasa ulang apa yang dilakukan pada garis keturunan itu agar selalu lebih kuat daripada yang lain. Jika mereka memperolehnya, Felix bahkan tidak akan dibutuhkan lagi karena mereka dapat menciptakan garis keturunan mereka sendiri yang unik. Itulah yang mereka rencanakan dan harapkan untuk dicapai. Sayang, semua keinginan dan harapan mereka pupus setelah Felix menjawab dengan jawaban sederhana, "Tidak." Sang ketua dan yang lainnya memperlihatkan tanda-tanda kekecewaan selama sepersekian detik sebelum ekspresi mereka kembali normal. "Kenapa begitu?" tanya Zosia santai, "Aku yakin kamu akan mendapatkan setidaknya 50 miliar SC untuk salah satu dari mereka. Bahkan jika itu hanya garis keturunan tingkat 1. Hanya karena garis keturunan itu bukan milikku." Felix menjawab dengan nada datar, seolah-olah dia sedang menyatakan fakta. Para senior terdiam sejenak setelah akhirnya menerima konfirmasi tidak langsung. Yah, mereka tidak sepenuhnya percaya bahwa itu adalah kebenaran karena mereka hanya memiliki bahasa tubuh Felix untuk menebak apakah dia berbohong atau tidak. Karena Felix tidak benar-benar berbohong karena garis keturunan itu milik para leluhur, dia tidak menunjukkan satu pun tanda-tanda kebohongan bawah sadar yang halus. Para senior hanya bisa agak percaya pada apa yang dikatakannya dan melanjutkan hidup. "Saya tidak tahu apakah saya pernah menyebutkannya sebelumnya atau tidak, tetapi saya telah menonton semua permainan Anda dan cukup terpesona oleh keunikan kemampuan Anda." Gabriel mengaku, "Hal ini membuat saya menghargai pemilik garis keturunan Anda dan juga tertarik dengan penelitian mereka." "Oh, begitukah?" tanya Felix sambil tersenyum. "Haha, aku juga penasaran," kata ketua sambil tertawa, berusaha agar pembicaraan tetap santai. Sisanya mengikutinya dengan menyuarakan keinginan mereka untuk mempelajari lebih lanjut tentang garis keturunan Felix. Felix menatap mereka dan menjawab sambil terkekeh pelan, "Kurasa kita ada 6 orang." Zosia mengangkat alisnya dengan tidak senang dan bertanya, "Apa maksudmu?" "Saya juga penasaran dengan hasil penelitian mereka dan bagaimana mereka menciptakan garis keturunan itu." Felix mengangkat bahu sambil mengakui, "Sayang sekali, saya tidak punya izin untuk mendapatkan informasi rahasia yang sensitif seperti itu." "Haha, bagaimana bisa seperti itu?" Sang ketua tertawa sambil ragu, "Maksudku, kau menggunakan garis keturunan mereka, kan? Jadi bagaimana mungkin kau tidak menjadi aset penting?" "Aset penting? Kau akan terkejut jika mendengar apa posisiku di organisasi." Felix terkekeh pelan mengejek. "Organisasi? Apakah kedudukannya serendah itu hingga pantas untuk mengejek dirinya sendiri?" "Sekali lagi, saya tidak melihat tanda-tanda kebohongan." "Tetap saja, terima saja setiap kata yang dia katakan dengan skeptis." Percakapan telepati antara para senior itu tidak pernah berhenti sedetik pun saat mereka menganalisis setiap kata dan tindakan yang keluar dari Felix. Sementara mereka berasumsi bahwa yang dimaksudnya adalah organisasi,
Felix mengisyaratkan status sosial universalnya dibandingkan dengan Asna dan J.R. Mungander. Oleh karena itu, dia benar-benar tidak berbohong. Bisakah Anda memberitahu kami lebih banyak tentang organisasi Anda? Tanya Zosia. Alih-alih menjawab, Felix meletakkan tangannya di dagunya dan tetap diam. Apakah dia sedang berpikir apakah akan memberitahu kita atau tidak? Dia pasti telah menandatangani kontrak NDA untuk tidak membocorkan informasi. Saya yakin dia sedang mempertimbangkan apa yang dapat dia katakan tanpa melanggar ketentuan kontrak. Sepakat, itu memang bisa terjadi. Sementara mereka saling bertukar pesan tanpa mengubah ekspresi, Felix memeriksa ulang cerita omong kosongnya untuk mencari celah terakhir sebelum berkomitmen padanya. Setelah tidak menyadari ada yang salah dengan itu, Felix melepaskan tangannya dari dagunya dan menatap mereka dengan ekspresi serius. Untuk orang-orang cerdas dan berpengalaman seperti Anda, saya berasumsi bahwa Anda tahu bahwa saya telah menandatangani kontrak NDA. Sang kepala dan yang lainnya menganggukkan kepala. Tapi yang tidak kau ketahui adalah bahwa segera setelah mengatakan sesuatu yang dapat mengungkap organisasi, Sang Ratu akan menyadarkanku. Felix memberitahu. Sebelum ekspresi para senior berubah gelap, Felix menatap ketua dan berkata, namun karena ketua memperlakukan saya seperti teman dekat, saya bersedia mengambil risiko untuk memberikan informasi yang tidak sensitif tentang organisasi saya. Meskipun para senior masih tidak menyukai bunyi itu karena mereka tahu bahwa Felix mungkin akan memberikan beberapa informasi tidak berguna yang tidak dapat dimanfaatkan, mereka tetap diam dan memusatkan seluruh fokus pada kata-katanya. Mari kita mulai dengan tujuan utama organisasiku. Felix tersenyum tipis dan berkata, tujuannya adalah menjadikan ras manusia menggantikan salah satu dari 10 kekuatan penguasa di aliansi SGA. Keheningan meliputi ruangan setelah gema terakhir kata-kata Felix yang berani dan tidak masuk akal bergema di telinga para senior. Apakah dia bicara sungguhan? Kekuasaan penguasa. Hah, sungguh lelucon. Felix dapat melihat ketidakpercayaan dan keraguan yang muncul di mata mereka setelah mendengarkannya. Dia tidak menyalahkan mereka karena merasa seperti ini karena tujuan yang dia pilih benar-benar mustahil bahkan jika seluruh ras telah bersatu dan bekerja sebagai satu untuk mencapainya. Namun, ia hanya memberitahu mereka bahwa sebuah organisasi yang tidak dikenal tengah berusaha melakukan hal itu. Mereka tidak tahu apakah mereka harus menertawakan kesombongan mereka yang terungkap atau memuji keberanian mereka. Namun, Felix tidak peduli bagaimana mereka melihatnya karena ia hanya ingin organisasi itu terlihat seperti sesuatu yang terlalu dunia lain. Ahem, Tuan pemilik rumah, saya tidak bermaksud menyinggung ketika saya mengatakan bahwa tujuan organisasi Anda benar-benar sudah mendekati titik kegilaan, kata Gabriel. Bahkan sang ketua, yang selalu tampak optimis, menganggukkan kepalanya tanda setuju. Felix merentangkan tangannya dengan santai dan menjawab, bukannya aku mendukung atau punya suara dalam pengambilan keputusan organisasi. Apa sebenarnya pekerjaanmu? Tanya Zosia dengan alis berkerut. Pekerjaanku di organisasi cukup sederhana dan siapapun sebenarnya bisa melakukannya. Felix menggaruk pipinya dan terus membual dengan wajah serius. Aku bereksperimen dengan bloodliness yang diberikan kepadaku dalam permainan sehingga mereka bisa mendapatkan data darinya. Bereksperimen. Sambil berpikir, sang ketua mengusap dagunya sambil bertukar pandang dengan para sekutunya. Kedengarannya logis. Tetapi, jika mereka ingin menguji dan memperoleh data, mengapa tidak melakukannya secara sembunyi-sembunyi tanpa perlu mengungkap garis keturunannya terlebih dahulu? Tanyakan padanya. Setelah percakapan telepati singkat antara mereka, Gabriel akhirnya bertanya kepada Felix, tidakkah menurutmu lebih baik melakukan eksperimen secara sembunyi-sembunyi? Mereka sudah melakukannya. Felix menunjuk dirinya sendiri dan menjelaskan, saya adalah eksperimen terakhir dan dimaksudkan untuk bersaing melawan petarung terkuat di seluruh platform SG untuk melihat bagaimana garis keturunan yang lebih baru bersaing dengan yang lain. Sang ketua dan yang lainnya bertukar pandang lagi, membuat Felix bertanya-tanya apa yang mereka pikirkan tentang omong kosongnya sejauh ini. Apakah mereka akan membelinya atau tidak? Sejujurnya, dia ragu mereka tidak akan membelinya karena mereka tidak punya pilihan lain selain membelinya. Kecuali mereka berhasil mendapatkannya di dunia nyata dan mengambil informasi secara paksa darinya dengan membaca ingatannya atau menggunakan benda aneh, apapun yang dia katakan adalah kebenaran dan tidak lain adalah kebenaran. Apa tujuan akhir dari eksperimenmu? Zosia mengulang pertanyaannya setelah menyadari bahwa pertanyaan itu tidak masuk akal, kapan eksperimen itu akan berakhir?
Apakah mereka memberikan peringkat yang sudah ditetapkan? Atau setelah mereka selesai mengumpulkan semua data yang mereka butuhkan? Itu akan berakhir saat aku mencapai Origin Realm sambil menggunakan dari tahap kebangkitan hingga tahap penggantian ke-6, tidak ada apa-apa selain Mythical Bloodliness. Felix menjatuhkan bom pada mereka sambil mendengar tawa menggoda Asna. Dia tampak menikmati pertunjukan itu, tidak seperti para senior yang tercengang setelah mendengar Felix menyebutkan garis keturunannya. Garis keturunan mistis. Tergerak dan bersemangat, sang kepala suku berseru keras sambil berdiri tegak. Otaknya mati saat mendengar istilah mitos, tidak dapat memproses sisa kalimatnya. Itu adalah perilaku yang dapat dimengerti bagi seseorang yang terobsesi dengan garis keturunan baru untuk ditempatkan dalam koleksinya. Tenang saja, Ketua. Kelopak mata Zosia berkedut saat dia mengirim pesan, kamu mulai ngiler di depannya. Sang ketua buru-buru menghapusnya dengan lengan bajunya dalam satu gerakan sambil kembali ke tempat duduknya. Dia menatap Felix dan menyadari bahwa Felix menatapnya dengan aneh. Namun, dia bahkan tidak menjelaskan dirinya sendiri saat dia langsung bertanya dengan serius, apakah kamu yang menamai garis keturunan itu setelah melihat semua orang memanggilmu Mythical Bloodliner atau Organization? Tentu saja itu aku. Felix tidak berbohong kali ini saat dia menjelaskan, organisasi itu menggunakan nama bernomor yang buruk untuk garis keturunan dan menurutku lebih baik menyebutnya garis keturunan mistis. Dia memang berbohong sebagian, tetapi itu adalah suatu keharusan. Dia ingin mereka tahu bahwa organisasi bertanggung jawab atas segalanya dan bahwa dia sama sekali tidak berguna tanpa kemampuan untuk menyebutkan garis keturunan. Dia tahu bahwa dia bisa saja berbohong dengan mengatakan bahwa Bloodliness diberi nama mythical jauh sebelum tersebar di jaringan. Namun di matanya, itu adalah pelanggaran kontrak NDA, karena dia memberi tahu mereka nama sebenarnya yang digunakan oleh organisasi tersebut. Nama-nama dilarang berdasarkan ketentuan kontrak, seperti nama organisasi, nama penelitian, nama staff.dll. Oleh karena itu, alasannya dia menyebut nama bernomor jelek dengan cepat. Felix selalu harus waspada terhadap monster-monster yang mungkin hidup selama ribuan tahun. Kesalahan seperti itu berakibat fatal bagi ceritanya dan akan mengungkapnya dalam sekejap. Felix ingin menghindarinya karena dia punya rencana untuk mengambil keuntungan dari mereka dengan mengandalkan organisasi palsu. Tidak resmi, ya, sayang sekali. Kepala suku sedikit kecewa mendengar pernyataan itu. Setelah melihat bahwa ketua berhenti mengganggu Felix dengan pangkatnya, Zosia dengan cepat juga menghampirinya dengan meminta Felix untuk menjelaskan apa yang dimaksudnya dengan mencapai alam asal. Kurasa itu sudah cukup sebagai informasi palsu. Terlalu banyak dan celah akan mulai terlihat dalam ceritaku. Felix membuat keputusan spontan setelah melihat bahwa mereka merasa terlalu nyaman dengan pertanyaan mereka. Aku tidak keberatan membaginya, ya, hanya dengan mencapai yang nyata itu. Felix berhenti berbicara di tengah jalan dan terus menatap ke dalam kehampaan sambil gemetar di kursinya. Pemandangan ini membingungkan semua orang kecuali Zosia yang menebak apa yang terjadi pada Felix berdasarkan pengalaman dan ketajamannya sebelumnya. Sial, dia pasti menerima peringatan dari Ratu setelah mulai menyebutkan sesuatu yang penting tentang organisasi. Sialan, aku heran kenapa ini terlihat familiar. Para senior semua berseru satu persatu dalam hati mereka, gelisah dan khawatir. Mereka paham bahwa menerima peringatan berarti Felix tidak akan berbicara sepatah kata pun tentang organisasi, kalau tidak dia akan langsung terbunuh. Seperti yang mereka duga, Felix menatap mereka dengan senyum masam dan berkata, maaf, tapi aku tidak bisa bercerita banyak. Aku sudah diberi kesempatan pertama oleh Ratu. Kepala suku dan yang lainnya menandatangani dengan perasaan kecewa dan putus asa setelah mendengar hal itu. Ada banyak pertanyaan dalam benak mereka yang perlu dijawab. Menyebutkan beberapa, mengapa Felix satu-satunya yang dipilih untuk bereksperimen dalam permainan. Apa latar belakang organisasi ini dan dari mana asalnya? Informasi Felix mungkin kedengarannya bagus, tetapi dia tidak menyebutkan hal konkret yang dapat mereka gunakan. Kita tidak tahu apakah dia berpura-pura atau memang benar-benar bersungguh-sungguh dengan ucapannya karena ketua. Apapun itu, kita perlu menghubungi organisasi yang mendukungnya dan berbicara langsung dengan mereka. Zosia mengirim pesan sambil menunjukkan senyum lembut ke arah Felix, tampak seperti sedang menghiburnya. Sepakat, kita sudah memiliki keunggulan dibanding yang lain dan kita perlu memanfaatkannya. Ketua, Anda urus saja. Serahkan saja padaku.
Kepala suku memandang Felix yang tampak seperti sedang berpikir keras. Kepala suku menepuk bahunya dan berkata, tidak perlu memeras otakmu untuk mendapatkan lebih banyak informasi. Kami menghargai apa yang telah kau bagikan kepada kami sejauh ini. Kau yakin? Felix bersikeras dengan nada bersalah. Aku merasa aku tidak membayarmu cukup untuk undangan dan keramah tamahanmu. Sang kepala suku menunjuk logo elang di dadanya dan berkata, di suku saya ada pepatah. Jika kamu menghabiskan seminggu dengan seseorang tanpa masalah, kamu akan menjadi temannya, mitranya, dan sekutunya. Karena kamu menghabiskan seminggu penuh dengan putriku dan mengatakan bahwa kamu menikmati kebersamaan dengannya, itu berarti kamu adalah teman dekat keluargaku. Kepala suku berkata dengan nada tulus, jadi jangan menganggap dirimu sebagai orang luar dan terus merasa perlu membalas budi. Mendengar semua ini, Felix tidak tahu apakah dia sedang dibohongi atau sang ketua berbicara serius. Akan tetapi, dia tetap menundukkan kepalanya dengan hormat dan berkata, saya merasa terhormat, ketua, menjadi sahabat suku. Felix tersenyum polos dan berkata, silakan bertanya jika kamu memerlukan sesuatu dariku. Haha. Sejujurnya, aku punya permintaan kecil. Sang kepala mengusap dagunya dan bertanya, bisakah kau menghubungi organisasimu untuk kami? Alih-alih menjawab, Felix malah bersandar di kursi sambil terdiam total. Sang ketua dan yang lainnya tidak mengganggunya atau terburu-buru, mereka menunggu jawaban sambil menahan napas. Mereka akhirnya menerima gigitan itu tetapi aku ingin mereka merasa tidak layak bagi organisasi, pikir Felix. Saya tidak keberatan sama sekali. Tapi tolong beri saya waktu 4 hari untuk mempersiapkan diri. Felix menjelaskan dengan nada khawatir, saya perlu memastikan bahwa ketika saya menyampaikan permintaan saya, permintaan itu akan ditanggapi dengan serius dan disampaikan kepada atasan. Kau tak pernah berhenti membuatku takjub dengan aktingmu dan tingkat omong kosongmu. Asna terkekeh sambil menutupi bibirnya yang mengilap, kau sudah mencapai level dewa. Terima kasih atas pujiannya. Felix menjawab sambil melihat para senior menganggukkan kepala padanya. Silakan luangkan waktu sebanyak yang Anda perlukan. Memang, kami tidak terburu-buru. Mereka menerima apa yang dikatakan Felix karena mereka paham bahwa dalam organisasi besar, orang kecil tidak pernah dianggap serius. Dalam pikiran mereka, jika semua yang dikatakan Felix itu nyata, maka permintaan kontaknya akan diabaikan jika tidak serius. Mereka benar-benar berharap untuk bertemu dengan organisasi karena rencana aliansi anti-kerajaan bergantung pada garis keturunan Felix. Sementara itu, Felix telah berusaha sekuat tenaga untuk membuat dirinya tampak lebih kecil di mata mereka karena dia tahu bahwa jika dia menunjukkan kepada mereka bahwa dia memiliki informasi yang berguna dan menyembunyikannya, mereka akan menggunakan segala cara yang mereka miliki untuk mendapatkannya di kehidupan nyata. Itu hanya jika dia menunjukkan kepada mereka bahwa dia punya info tentang garis keturunan. Sekarang bayangkan dia menjual atau melelang garis keturunan leluhur. Memang dia akan mendapatkan 40 miliar SC atau lebih dari penjualan tersebut tetapi dia akan mengungkap bahwa garis keturunan tersebut memberikan pengguna 10 kemampuan, bukan 6 seperti garis keturunan tingkat 1 hingga tingkat 7. Yang lebih parah, mereka berhasil membangunkan sang primogenitor dan mengetahui bahwa Felix telah menggunakan garis keturunan sang primogenitor, bukan garis keturunan mistis yang dibuat-buat. Dia tidak siap untuk menerima perhatian dan perburuan semacam itu yang pasti akan menggerakkan bahkan monster yang tersembunyi di galaksi. Oleh karena itu, garis keturunan Felix tidak boleh jatuh ke tangan manusia manapun kecuali mereka setia kepadanya dan tidak akan pernah membocorkan rahasianya. Felix juga tahu bahwa ia bisa saja menggunakan kebohongan seperti ia memiliki bloodliner alam asal di belakangnya atau semacamnya. Akan tetapi, ia juga mengerti bahwa hal itu tidak akan berhasil sebab akan terlihat seperti ia berusaha menakut-nakuti mereka secara aktif. Felix tidak ingin meninggalkan kesan itu karena akan terlihat seperti dia takut pada mereka. 100 kali lebih baik ketika orang lain mengangkat topik ancaman tidak langsung tersebut. Dengan para senior yang terpancing untuk menghubungi organisasi, Felix hanya akan menanggapi mereka dengan menggunakan anggota tingkat tinggi palsu dari organisasi. Ini akan membuat mereka memusatkan perhatian pada organisasi dan bukan pada Felix dalam hal kontak. Saat itu, ia akan mempunyai banyak kesempatan untuk membuat mereka menyerah dalam upaya mencari anggota tak berguna yang telah ia bangun sebagai pemilik tanah. Ini hanyalah awal dari rencananya. Mungkin berhasil atau tidak, tetapi dia bersedia mencobanya. Saat pembicaraan mereda,
fokus semua orang kembali pada pelelangan yang sedang berlangsung. Saat ini, 3 item dilelang selama percakapan mereka, menyisakan 7 item lagi. 3 item terakhir itu sama bagusnya, kalau tidak lebih baik, daripada Flash of Immortality. Bahkan ada seekor ular terbang, yang menyerupai salah satu spesies naga, dijual sebagai tunggangan jinak seharga 29 miliar SC. Tentu saja, mungkin itu akan digunakan untuk patung dan reputasi, bukan untuk transportasi. Felix hanya bisa menyaksikan barang-barang itu melintas di depan matanya tanpa ada cara untuk mendapatkannya. Uang 15 miliar di sakunya terasa seperti 15 sen dalam lelang ini. Benar-benar tidak berguna dan bahkan tidak bisa membantunya menaikkan harga 3 kali untuk menyakiti orang lain. Terserahlah, setidaknya aku sudah membeli semua barang yang aku butuhkan untuk integrasiku dan untuk melanjutkan rencanaku. Felix menghibur dirinya sendiri, ditambah lagi, jika aku menggunakan semua modalku untuk membeli barang di sini, aku akan bangkrut dan aku tidak bisa memilikinya sekarang ketika aku harus mengumpulkan saripati primogenitor untuk 4 garis keturunan. Meski Felix berusaha agar dirinya tidak terlalu merasa bersalah karena kehilangan barang-barang itu, dia mengatakan kebenaran. 1 esensi garis keturunan saja sudah cukup sulit dikumpulkan, jangankan ditambah 3 lagi. Persetan, lebih baik aku sibuk sendiri daripada terus tinggal di sini tanpa alasan. Felix cepat-cepat memutuskan untuk membatalkan pelelangan itu selagi masih berlangsung. Senior, saya minta maaf tapi saya harus pergi karena ada urusan yang mendesak, kata Felix sambil mengetuk layar gelangnya dengan senyum masam. Oh, apakah itu organisasi? Tanya Zosia penasaran. Felix menganggukkan kepalanya dan langsung mengaktifkan proses teleportasi setelah melihat tidak ada seorang pun yang menambahkan pertanyaan lagi. Harap ingat untuk mengurus masalah kita dengan baik. Kepala mengingatkannya dengan senyum santai. Serahkan saja padaku. Felix melambaikan tangannya sambil hancur dan mengucapkan selamat tinggal. Saat dia menghilang dari ruangan, ekspresi semua orang berubah dari ramah menjadi serius dalam sekejap. Kita lanjutkan saja pembicaraan kita, kata Zosia keras-keras. Tampaknya mereka tidak pernah berhenti berbicara telepati di hadapan Felix. Seperti yang kukatakan, kita harus bersiap untuk kedua situasi itu. Kepala suku memberitahu, jika kita berhasil menghubungi organisasi itu dan mengetahui bahwa mereka nyata, kita akan berusaha sekuat tenaga untuk bersekutu dengan mereka. Jika kita tahu kalau anak itu mempermainkan kita, Zosia tersenyum dingin, kita akan memburunya sampai ke ujung alam semesta sampai kita tahu tentang kelainannya. Semoga saja dia tidak berbohong. Gabriel mendesah, 4 dari 5 tersangka itu ternyata bukan dia, hanya menyisakan Aladdin Mus. Jika dia juga ternyata bukan dia, kita perlu menghabiskan miliaran koin dan setidaknya 1 tahun usaha untuk mendapatkan beberapa hasil positif kecuali Tuan Tanah memberi kita petunjuk lain. Bagaimana keadaan kepala incaranmu? Tanya Zosia. Apakah dia masih bersembunyi? Sang ketua mendecak lidahnya karena jengkel. Saya telah menggunakan semua sumber daya yang saya miliki untuk menemukannya di planetnya, tetapi lingkungan membuatnya sangat sulit. Siapa yang mengira bahwa semua orang tinggal di bawah gurun? Bari tersenyum kecut. Jangan terlalu banyak memikirkan masalah ini. Sang kepala berjanji, aku akan menangkapnya suatu saat nanti. Semoga saja dia jadi tuan tanah. Doa Zosia lirih sambil melihat barang lelangan itu. Sementara itu di rumah Androxa Felix. Dia sedang duduk di ruang tamu sambil memegang hologram yang menampilkan semua barang yang diperoleh dan kode serial di bawahnya. Di sisi lain, ada hologram lain yang menampilkan daftar penyihir. Felix sedang memeriksanya saat ini, ingin melihat apakah ada penyihir lain selain Hala dengan tingkat keberhasilan 49% atau lebih dalam meramu ramuan elemental. Setelah pencarian menyeluruh, dia berhasil menemukan 3 di antaranya. Mereka memiliki tingkat keberhasilan 70%. Sayangnya, mereka semua adalah penyihir tingkat 5 dan mereka jarang menerima komisi untuk ramuan elemental. Mereka lebih fokus pada meramu ramuan peringkat 5 seperti Flash of Immortality. Bahkan jika mereka menerima 1, Felix akan diminta untuk menunggu setidaknya 1 tahun hingga gilirannya tiba di antrean. Kemudian, membayar 3 kali lipat biaya yang dibayarkannya kepada penyihir Hala agar layak menjadi penyihir peringkat 5. Kurasa tidak ada salahnya untuk menugaskannya lagi pada Madam Hala. Felix menggulir daftar itu lagi dan mengklik profil Madam Hala. Setelah membaca sekilas, dia menyadari ulasannya meningkat dan antreannya lebih sedikit dibanding terakhir kali.
hanya beberapa pesanan. Felix pergi ke tombol panggil dan meneleponnya. Sama seperti sebelumnya, panggilannya dijawab oleh asisten Madam Hala. Setelah negosiasi cepat untuk menurunkan harga, kesepakatan telah dibuat. Felix harus membayar penuh biaya tanpa mengurangi satu koin pun. Karena dia menggunakan bunga elemental luar biasa lagi, dia harus membayar 360 juta SC untuk ramuan tersebut. Ya, setidaknya dia hanya perlu menunggu 30 hari kali ini hingga gilirannya tiba, tidak seperti terakhir kali. Nona, bolehkah saya diberitahu sebelum Nyonya Hala memulai ramuannya? Pinta Felix, saya tertarik menyaksikan proses pembuatan ramuan saya. Tentu saja, asisten itu menjawab dengan antusias, Anda dipersilakan untuk menonton. Namun, Anda harus membayar 2 juta SC agar Nyonya Hala dapat menerima Anda di dekatnya. Bisa dimengerti. Mata Felix berkedut, tetapi dia tetap mentransfer biaya tambahan pada jumlah yang dibayarkan semula. 2 juta SC cukup sepadan untuk menonton langsung seorang penyihir selama proses pembuatan ramuan. Felix ingin menontonnya sebelumnya pada pesanan terakhirnya tetapi gelangnya jelek, tidak memiliki fitur hantu. Dengan gelang barunya, dia dapat meminta izin untuk menunjukkan dirinya sebagai hologram di lab ramuan penyihir Hala. Setelah itu, dia minta maaf dan menutup telepon. Coba kita periksa si gendut itu. Felix bergumam, dia pasti bertambah berat badannya lagi setelah bermalas-malasan selama hampir sebulan. Kring-kring, kok, Fatih, kamu sudah mati? Tanya Felix malas. Aku akan segera datang kalau kau tidak memberiku kiriman. Rengek Fatih Bodidi, aku hampir mati kelaparan. Heh, apakah kamu menghabiskan semua uangmu dalam 1 bulan? Felix merenung. Ahem, kira-kira begitulah. Jawab Fatih dengan nada tertahan. Felix merasa penasaran setelah menyadari bahwa dia tidak berbohong. Namun, dia tidak ingin mengetahui hal-hal pribadinya seperti halnya Fatih yang juga menghormati privasinya. Oleh karena itu, ia mengalihkan pokok bahasan ke kiriman yang perlu dibawa pulang. Jangan khawatir soal koin, aku punya banyak kiriman untukmu. Felix melirik daftar di sampingnya dan memberitahu, aku punya 3 barang di gudang Kekaisaran SG Mariana, dan 5 lagi di Kekaisaran Guardian. Baiklah, kirimkan kodenya supaya aku bisa menghitung jumlah pengirimannya. Fatih berseru dengan penuh semangat. Felix mengirim email kepadanya dengan permintaan sederhana dari Ratu. Setelah menunggu beberapa menit, ia menerima harganya, lebih besar dari 10 juta SC kurang dari. Felix tidak terkejut dengan jumlah tersebut karena ia sedang melakukan pengiriman lintas kerajaan dan itu merupakan perjalanan yang panjang bahkan untuk Bodidi. Terutama jika itu dari Kekaisaran Penjaga, yang terletak di sisi berlawanan dari galaksi, tepat di sebelah Kekaisaran Bardot. Dia cukup bersyukur karena dibebaskan dari pembayaran pajak bea cukai atas barang-barang lelang tersebut. Jika tidak demikian, dia akan berakhir dengan membayar minimal 500 juta SC hanya untuk membawa mereka ke Kekaisaran Mariana. Lalu bayar lagi untuk membawa mereka ke Kerajaan Alexander karena kerajaan itu terpisah dari Kekaisaran Mariana. Saat mereka sampai kepadanya, dompetnya pasti sudah lebam-lebam. Kapan saya bisa mengharapkannya? Tanya Felix. 4 hari. Itu sudah cukup bagus. Felix menganggukkan kepalanya tanda puas dan menutup telepon setelah mengucapkan selamat tinggal. Dia mengirim pembayaran lewat telegram dan menutup hologram. Kemudian, dia menelepon Erik dan Malak untuk menanyakan keadaan mereka. Setelah mendengar bahwa mereka akan berangkat dengan pesawat luar angkasa, Felix mengucapkan semoga beruntung dan menyuruh mereka bertemu dengannya di pusat pelatihan ibu kota Androxa besok. Felix ingin melihat pertarungan mereka dari dekat karena mereka berdua bukan pemain SG. Lebih buruknya lagi, Erik mungkin tidak banyak bertarung dalam hidupnya karena ibunya. Berdasarkan usianya yang masih muda dan tingkat integrasi yang tinggi, ia pasti telah berintegrasi tanpa henti dengan materi integrasi hingga mencapai puncak tahap penggantian keempat. Ini menyiratkan bahwa dia jarang bertarung menggunakan kemampuannya karena dia menggantinya saat dia mendapatkannya. Untungnya, ia masih memiliki kemampuan permanen yang terukir, yang memungkinkannya untuk langsung berintegrasi ke tahap penggantian puncak keempat lalu mulai berlatih bertarung dengan kemampuan tersebut. Metode integrasi ini lebih umum di kalangan keluarga kaya yang mampu membeli garis keturunan epik atau legendaris dari tingkat 1 hingga tingkat 7. Lagi pula, tidak ada seorang pun yang ingin menyia-nyiakan masa depannya dengan menggunakan garis keturunan langka atau di bawahnya kecuali ia tidak mampu untuk terburu-buru atau benar-benar tidak punya harapan untuk mendapatkannya.
Sejujurnya, dengan adanya SG, selalu ada harapan untuk mengamankan sumber daya tingkat tinggi tersebut. Bagaimanapun, Erik mungkin berintegrasi dengan metode ini. Felix tidak tahu apakah itu pilihan ibunya atau bukan, tetapi dia tidak terlalu peduli karena dia akan terus menggunakan metode ini untuk mereka berdua. Itu karena dia ingin mereka mencapai puncak tahap penggantian kelima secepat mungkin sehingga dia bisa mengubah mereka menjadi Primogenitors Bloodliners. Aku perlu membeli beberapa botol garis keturunan tingkat 5 yang epik untuk elemen angin dan api. Felix mengusap pelipisnya setelah mengingat hal ini sekarang. Dia tahu lebih baik membelinya sekarang dan mengirim kode serinya ke Bodidi sehingga dia bisa membawa semuanya sekaligus. Tapi pertama-tama, dia perlu tahu tentang spesies primogenitor api dan primogenitor angin. Penatua, apakah Anda tahu spesies primogenitor api dan primogenitor angin? Felix bertanya dengan sopan. Aku pernah bertemu dengan primogenitor api sekali dan dia berasal dari spesies burung. Sambil berpikir, Sang J. Ermengander mengusap janggut ungunya sambil mencoba mengingat kenangan lama itu. Oh, tunggu. Biarkan aku memasuki ruang kesadaran agar aku bisa melihatnya. Felix segera menutup matanya setelah menerima konfirmasi positif. Dalam waktu singkat, Felix bergabung dengan J. Ermengander dan Asna yang sedang bersantai di pantai berkabut. Pasirnya abu-abu, airnya abu-abu, semuanya abu-abu membuat Felix merasa muram hanya dengan melihatnya. J. Ermengander dan Asna sedang memegang dua minuman ringan berwarna abu-abu sambil berbaring di kursi pantai. Felix mengerutkan kening dan berpikir, kalau saja ada cara untuk menghubungkannya ke UVR, akan jauh lebih baik jika mereka digantung di sana bersamaku. Felix memikirkan masalah ini saat Asna memasuki kesadarannya. Sayangnya, dia tidak menemukan cara untuk membantu Asna menghubungkan kesadarannya dengan sang ratu. Lagi pula, untuk terhubung dengan ratu, gelang up adalah suatu keharusan. Gelang yang dikenakannya sudah terikat pada kesadarannya saja. Ini berarti sang ratu tidak pernah benar-benar mengetahui keberadaan Asna atau J. Ermengander. Dia bisa mendengar Felix berbicara, tetapi tidak dengan mereka karena mereka tidak terhubung dengannya. Ini membuatnya tampak seperti Felix selalu berbicara sendiri seperti orang terbelakang. Ratu di gelangnya hanya versi dasar yang dimaksudkan untuk membantunya sehingga dia tidak pernah berpikir terlalu dalam tentang hal-hal yang tidak berkaitan dengan aturan. Felix bahkan sebelumnya mencoba meminta Ratu untuk memasukkan Asna ke dalam UVR tetapi Ratu hanya mengatakan bahwa dia tidak tahu apa yang sedang dibicarakan Felix dan memberinya protokol untuk masuk ke dalam UVR. Karena protokol tersebut memerlukan gelang up, Felix merasa bingung. Jangan pedulikan kami, Sang J. Ermengander tersenyum lembut setelah mendengar pikirannya, kami menikmati waktu kami apa adanya. Jangan samakan aku denganmu, ular tua. Asna melepas kacamata hitamnya dan melotot ke arah J. Ermengander, aku ingin meninggalkan tempat terkutuk ini. Jika kamu menghabiskan lebih sedikit waktu untuk mengeluh dan lebih banyak waktu untuk berpikir, kamu bisa menemukan cara untuk terhubung dengan UVR. Felix kesal dan menegur sambil duduk di sebelahnya. Asna menjadi murung setelah mendengar itu. Felix mengangkat alisnya bingung melihat reaksi Asna. Dia tidak tahu apa yang membuatnya bereaksi seperti itu alih-alih membalas umpatannya. Tetapi, melihat wanita itu hanya mengenakan kembali kacamata hitamnya dan langsung berhenti berbicara, Felix tidak meneruskan memikirkan hal itu. Jika dia tidak mau bicara maka dia tidak akan memaksanya. Penatua, bisakah kau menunjukkan padaku Fire Primogenitor? Tanya Felix sambil mencondongkan tubuhnya ke arah J. Ermengander, Sang J. Ermengander melambaikan tangannya dengan malas dan layar gelap seperti cermin muncul di depan Felix. Sedetik kemudian, layar itu menjadi terang dan menampilkan Fire Primogenitor. Felix tidak dapat menahan diri untuk tidak menarik napas dalam-dalam setelah melihat gambar burung seperti angsa kosmik yang bersarang di bintang merah aktif yang mungkin sejuta kali lebih besar dari matahari. Felix hampir tidak menyadarinya pada awalnya karena seluruh tubuhnya terbakar, membuatnya tampak seperti terbuat dari api. Melihat keterkejutannya, Sang J. Ermengander terkekeh dan berkata, namanya adalah Phoenix dan beberapa pemujanya menyebutnya sebagai Dewi Bintang. Dewi Bintang, cocok sekali. Felix memuji sambil menganggukkan kepala sedikit. Sang J. Ermengander tertawa mengejek, itu hanya gelar yang diagungkan untuk orang pemalas seperti dia. Apa maksudmu? Felix bertanya-tanya.
Dia menghabiskan 90% waktunya tidur di bintang karena hangat dan nyaman. Sang J. Ermumander tersenyum kecut, dia adalah salah satu dari sedikit primogenitor yang melewatkan pertemuan fakta karena dia lupa bangun untuk menghadirinya. Benarkah? Felix terdiam mendengar itu. Dia tidak mengira bahwa bahkan primogenitor bisa tidur memikirkan masalah penting. Tiba-tiba matanya membelalak kaget setelah memikirkan ulang apa yang disebutkan J. Ermumander. Apakah itu berarti dia masih hidup sampai hari ini? Sang J. Ermumander mengangkat kacamata hitamnya hanya untuk memberinya tatapan sinis yang ditujukan kepada orang-orang bodoh. Hal ini membuat Felix merasa malu karena dia tidak tahu apa yang salah dari ucapannya. Saya baru saja memberitahu Anda bahwa dia menghabiskan 90% waktunya untuk tidur. Sang J. Ermumander mengenakan kembali kacamatanya dan berkata, mengapa dia harus mengalami depresi seperti kita dan mencari kematian ketika dia bangun hanya selama beberapa milenium daripada tidur selama jutaan tahun lagi. Benar juga, Felix menepuk jidatnya sendiri setelah menyadari bahwa dirinya memang orang bodoh. Lagi pula, aku ragu dia bisa bunuh diri. Sang J. Ermumander menambahkan dengan nada simpatik, seperti api yang bisa menyala selamanya, dia akan selalu bangkit dari abu tidak peduli dengan cara apa dia bunuh diri. Jadi dia benar-benar abadi. Jalan pikiran Felix berbeda dengan J. Ermumander karena dia hanya tertarik pada fakta bahwa dia tidak bisa dibunuh seperti ras Unigin milik Asna. Jormungandr menganggukkan kepalanya dengan tenang, membuat Felix merasa sedikit iri pada Malak. Dia akan menggunakan garis keturunan Phoenix dan ada kemungkinan besar untuk membuka kemampuan terkait dengan kebangkitan peremajaan abadi. Felix selalu meremehkan unsur-unsur yang umum, berpikir bahwa unsur-unsur yang tidak umum jauh lebih baik dan lebih unik. Namun, baru sekarang ia menyadari bahwa itu adalah pemikiran yang salah. Tidak, lebih seperti pemikiran manusia yang subjektif. Phoenix adalah primogenitor api, yang mengendalikan salah satu elemen paling umum di seluruh alam semesta. Namun, dia sebenarnya tidak dapat dibunuh tidak seperti J. Ermumander dan Sphinx. Fakta bahwa dia memiliki sesuatu yang unik dibanding primogenitor lainnya mengubah seluruh perspektifnya tentang elemen. Memangnya kenapa kalau itu umum, tidak umum, atau langka? Yang seharusnya kupikirkan mulai sekarang adalah kecocokan elemen yang kugunakan, bukan tingkatannya. Felix membuat keputusan tegas untuk mulai mengabaikan prasangkanya terhadap elemen umum. Bodoh, bagus sekali kamu sudah memperbaiki cara berpikirmu yang keliru. Sementara Asan langsung menghina, J. Ermumander memuji Felix dengan senyum tipis. Kemudian, ia bertanya, apakah kau ingin melihat Win Primogenitor? Ya, silahkan. Dia adalah teman saya dan kami telah menghabiskan beberapa juta tahun menjelajah bersama. Bernostalgia, Sang J. Ermumander mendesah sambil melambaikan tangannya, mengganti gambar Phoenix dengan gambar burung surgawi yang menyerupai elang. Akan tetapi, ia memiliki bulu berwarna coklat musim gugur dan kepala bersisik halus dengan warna safir kuning. Matanya merah dan memiliki celah hitam di tengahnya, tampak seperti lubang hitam karena ukurannya yang sangat besar. Berbeda dengan gambar lainnya, gambar tersebut bergerak karena burung yang menyerupai elang itu terlihat mengepakkan sayapnya sekali dan ia pun menghilang dari pandangan. Sebelum Felix sempat mengedipkan matanya, burung itu kembali sambil menggenggam sebuah planet kecil seperti gas dengan cakarnya yang hitam pekat. Ini dari salah satu sesi perburuan energi kami selama pengembaraan tanpa tujuan. Kami akhirnya memakan planet gas itu karena kami tidak menemukan alternatif lain. Sang J. Ermumander terkekeh penuh nostalgia, itu membuatnya bersendawa dan kentut sepanjang perjalanan. Oh, masa lalu yang indah. Selamat siang, dasar ular jahat. Asna menarik kursinya menjauh dari J. Ermumander yang polos yang hanya bercerita. Bukannya dia yang kentut, karena kecil kemungkinan dia terpengaruh gas karena kekebalan tubuhnya terhadap racun. Sementara itu, citra Felix tentang primogenitor hancur setiap kali dia mendengar cerita dari J. Ermumander. Lady Sphinx adalah seorang gadis aneh yang berbicara dengan teka-teki setiap 10 kalimat. Lady Phoenix adalah seorang pemalas yang melewatkan salah satu pertemuan terpenting dalam sejarah alam semesta karena tidurnya. Sekarang, dia mendengar ini tentang Win Primogenitor. Felix cukup takut mendengar sisanya karena tidak satu pun dari mereka yang tampak normal. Siapa namanya, tetua? Felix terbatuk saat bertanya. Oh, saya biasa memanggilnya Rocky.
tetapi nama aslinya adalah Rock dan para penyembahnya menyebutnya sebagai Celestial Rock. Kadang-kadang bahkan disebut sebagai Cosmic Predator. Jawab J. R. Mungander. Ketika melihat bagaimana Rock mencengkeram sebuah planet yang ukurannya ratusan kali lipat bumi, Felix yakin bahwa gelar itu sangat cocok untuknya. Jadi keduanya dari jenis burung. Felix tiba-tiba mengernyitkan alisnya setelah menyadari bahwa isu lain baru saja muncul. Spesies burung 20% lebih mahal daripada yang lain karena kemungkinan memberikan mutasi atau kemampuan sayap. Apapun itu setidaknya mereka berasal dari elemen yang sama dan ada banyak burung api dan burung angin. Ini merupakan berita yang menghibur karena Felix akan memiliki waktu yang lebih cepat dalam mengumpulkan esensinya. Terima kasih atas informasinya, Tetua. Felix menundukkan kepalanya dan berkata, saya akan segera pergi ke pasar. Jangan sebut-sebut. Sang J. R. Mungander melambaikan tangannya ke arah Felix dengan acuh tak acuh dan menutup matanya di balik kacamata hitamnya, kembali ke posisi dinginnya. Felix berdiri dan menghampiri Asna yang sedang bermalas-malasan di bawah payung pantai berwarna abu-abu. Ia menatapnya dari atas dengan seringai nakal. Apa yang kamu ing? Gedebuk. Aduh, kau mau mati saja, dasar bajingan. Asna langsung mengamuk setelah kepalanya dihantam buku jari Felix. Sayang, tubuh Felix sudah meledak menjadi kabut setelah perbuatannya itu. Itu karena kau menyembunyikan sesuatu dariku. Felix mengkritik. Setiap kali aku bertemu denganmu dan kau tidak menyebutkannya, aku akan menepuk kepalamu. Kamu, Asna ingin menghinanya tetapi ditahan. Dia hanya terus memijat kepalanya dalam diam. Sang J. R. Mungander menoleh dan melihat bahwa dia sedikit murung. Asna kecil, katakan saja padanya. Sang J. R. Mungander menasihati dengan lembut, dia pasti akan setuju dengan rencanamu dan tidak akan membencimu karena menyebutkannya. Siapa tahu, mungkin berhasil dan kau bisa menggunakan UVR seperti dia. Apa yang kau tahu? Asna menoleh ke sisi yang berlawanan sambil bergumam, aku sudah pernah melakukan kesalahan sekali dan dia sudah memaafkanku. Aku tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Aku melihat ingatannya. Sang J. R. Mungander menegurnya, jika kau belum menyadarinya, dengan tidak memberitahunya, kau mengulang kesalahan yang sama. Melihat Asna tidak menanggapi, Sang J. R. Mungander menggelengkan kepalanya tanda tidak setuju dan menutup matanya lagi. Dia sudah mengatakan lebih dari cukup dan kini giliran Asna untuk mengambil keputusan. Apakah dia benar-benar tidak keberatan? Asna menutup matanya dengan tangannya sambil mendesah dalam hati. 4 hari kemudian, di markas besar tim Earthling, di dalam The Drop, Felix baru saja kembali ke kamarnya dari kafetaria setelah menyantap sarapannya. Ia keluar dari VR Pod hari ini karena kirimannya diperkirakan akan tiba dalam 30 menit. Namun karena yang mengantar adalah si Bodidi gendut yang tak bisa diandalkan, maka pengantarannya pun tertunda 30 menit lagi, membuat Felix ingin menghajar si cacing itu karena selalu datang terlambat. Syukurlah, semua barangnya terkirim tanpa satu pun masalah. Alih-alih mengambil semuanya, Felix meninggalkan bahan ramuan elemental pada Bodidi karena ia masih membutuhkannya untuk mengantarkannya ke perusahaan kargo galaksi. Felix sudah membuat kesepakatan dengan mereka untuk mengirimkan bahan-bahan itu kepada Madam Hala. Setelah Bodidi pergi dengan bahan-bahan tersebut, Felix duduk di lantai dan mengeluarkan semua botol garis keturunan yang dimilikinya. Banyak sekali, ada 2 botol garis keturunan ilusi epik tingkat 4, 1 botol garis keturunan pasir epik tingkat 6, 5 botol garis keturunan api epik tingkat 5, dan 5 botol elemen angin lainnya. 10 botol itu dibeli 4 hari lalu setelah ia keluar dari alam kesadaran. Sungguh, ia tidak kesulitan mendapatkannya dari tangan Tuan Goati. Felix tidak berencana untuk melakukan integrasi tetapi hanya mengekstrak esensi setiap primogenitor dan menyaringnya dalam botol kosong yang telah disiapkan. Asna, kamu bisa mulai. Felix meminta sambil memulai dengan 1 botol ilusi tingkat 4 yang epik. Setelah menyuntikkan semua isinya ke dalam hatinya, dia menunggu dengan tangan terkepal untuk mengantisipasi laporan Asna. Kosong, mendesah. Felix tersenyum kecut setelah mendengar tanggapan negatifnya. Namun, dia tidak membiarkan hal itu memengaruhinya karena dia masih punya 1 lagi. Dia dengan cepat mengembalikan semua isi garis keturunan sebelumnya ke dalam botol dari luka kecil di jarinya. Tentu saja, ini adalah perbuatan Asna. Setelah melakukan hal itu, ia menarik napas dalam-dalam dan menyuntikkan isi ilusi kedua ke dalam hatinya, lalu berdoa pelan-pelan agar memperoleh hasil yang baik.
yang ini punya 1% esensi ilusion primogenitor tapi ingatan di dalamnya tidak berguna. Asna memberitahu dengan malas, hanya butuh 10 detik untuk menatap angkasa. Tidak masalah. Felix menghela napas lega, setidaknya kita mendapat 1% sebagai permulaan. Felix perlu menemukan sesuatu dalam kedua botol itu untuk mendapatkan moral karena ia tahu bahwa proyek sampingan ini akan menjadi perjalanan yang panjang dan mengerikan hingga ia mengumpulkan 99% esensi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tahap penggantian. Akan lebih baik jika dia menemukan ilusion primogenitor di ingatan awalnya untuk mengetahui spesiesnya. Tapi begitulah adanya, dia tidak bisa memiliki semuanya. Felix segera mengekstrak garis keturunan itu ke dalam botol aslinya sementara esensi ilusi 1% ditempatkan di botol kosong lain, memisahkan keduanya. Dia kemudian memancarkan keduanya dalam kartu spasialnya dan melanjutkan dengan 5 botol garis keturunan api. Meskipun Felix tidak memiliki 1% afinitas api, itu tidak masalah karena dia tidak dapat berintegrasi dengan garis keturunan. Dengan penindasan Asna, garis keturunan itu tidak dapat menyala dalam tubuh Felix seperti orang lain yang menyuntikkan saripati elemen yang salah. Asna membutuhkan waktu 10 menit hingga dia selesai mengurus semuanya. Ternyata Malak cukup beruntung karena Asna telah menemukan 29% esensi dari 4 botol sedangkan yang terakhir kosong. Felix melakukan urutan yang sama dengan 5 botol angin dan kali ini Asna hanya menemukan 19% dalam 3 botol dan 2 lainnya kosong. Sejauh ini baik-baik saja. Felix tersenyum puas sambil memegang botol pasir epik tingkat 6 yang terakhir. Akhirnya, yang terakhir, Asna menguap sambil meregangkan tubuhnya dengan malas seperti kucing di tempat tidurnya. Dengan piyama abu-abu berbulu yang memiliki telinga kucing di hoodie-nya, itu bukanlah analogi yang mengada-ada. Cepat suntikkan, aku mau tidur lagi. Ucap Asna dengan nada tergesa-gesa setelah melihat Felix menghargai isi botol itu. Tidur? Tidur, itu satu-satunya hal yang kamu pikirkan. Felix yang kesal langsung mengambil jarum suntik dan menyuntikkan isinya ke jantungnya. Setelah menghabiskan seluruh botol, ia menggosok-gosok tangannya dengan gelisah dan penuh harap. Inilah saatnya untuk menentukan kebenaran. Apakah garis keturunan tingkat 6 yang epik lebih berharga daripada menggunakan beberapa garis keturunan tingkat 5? Jika jumlahnya di atas 10%, Felix akan sepenuhnya fokus memburu garis keturunan pasir tingkat 6 epik hingga mencapai 99%. Kalau tidak, dia akan membeli botol tingkat 5 yang epik dari toko lain selain dari Tuan Goati yang stoknya masih kosong setelah sebulan. Setelah menunggu beberapa detik, Asna membuka matanya sambil mengangkat alisnya sedikit karena terkejut. Saya menemukan 16% di dalamnya, tapi, syukurlah, seru Felix lantang karena kegirangan dan senang, menyela Asna di tengah kalimatnya. Ia hanya berharap 10% setelah trauma dengan botol pasir tingkat 5 epik yang jarang memberi lebih dari 5% karena Sphinx merupakan spesies chimera. Melihat dia sudah tenang kembali, Asna pun melanjutkan langkahnya dengan nada kesal, tapi, itu bukanlah hal yang paling penting, melainkan ingatannya. Oh, kau melihat sesuatu yang berguna? Tanya Felix. Ya, aku melihat alasan mengapa dia dijuluki sebagai penjaga pengetahuan dan kebenaran. Kata Asna, mata Felix melebar karena kegirangan saat dia paham bahwa itu akan menjadi informasi penting jika dia bertemu dengan Lady Sphinx saat dia terbangun pada integrasi 99%. Sejauh ini, Asna belum menceritakan kepadanya apa yang dilihatnya dalam semua ingatan yang dikumpulkan tetapi dia juga mengatakan bahwa itu tidak banyak informasi seperti yang dia temukan dalam ingatan J. R. Mungander, mau tahu? Tanyanya main-main. Tidak, meski Felix sebenarnya penasaran, dia tetap menahannya karena dia yakin akan lebih baik jika menyaksikan keseluruhan kenangan itu secara linear. Cek, sial kamu. Asna menutupi tubuhnya dengan spray dan memejamkan mata setelahnya. Sayangnya, Felix belum selesai dengannya. Lebih baik kau jangan tidur dulu. Felix menyodorkan kotak hitam di depannya dan membukanya dengan cepat. Ia menyeringai lebar setelah melihat ratusan batu pelangi yang ditumpuk berdampingan. Mereka terus-menerus berganti warna, membuatnya sedikit pusing melihatnya karena matanya lebih sensitif terhadap cahaya dibandingkan mata lainnya. Dia menoleh ke samping dan meletakkan tangannya di dalam kotak, menyentuh selusin batu sekaligus. Tanpa perlu diberitahu, Asna mulai menyerap dan memurnikannya kemudian. Proses ini berlangsung selama setengah jam hingga 1K batu ilusi kelas tinggi dimurnikan dengan benar.
Hal ini membuat Felix memiliki beberapa kotak berisi debu hitam yang tergeletak di sampingnya secara acak. Felix mengirimkannya kembali ke gelang dan berhenti mengeluarkan kotak baru. 1K batu lebih dari cukup untuk bertahan selama 5 peningkatan harian atau lebih. Asna tidak membuang waktu saat ia mulai meningkatkan afinitas ilusinya, yang terjebak di 12% untuk waktu yang sangat lama jika kehidupan sebelumnya diperhitungkan. Oh, aku rindu perasaan ini. Felix hanya berbaring di tanah dengan euforia penuh, merasa seperti sedang berbaring di danau yang damai di tengah musim panas. Sayang, hal itu tidak bertahan bahkan hingga beberapa menit karena tubuh Felix masih belum cukup baik untuk menerima dosis tambahan yang lebih besar. Tetap saja, setelah dia meminta Ratu untuk memindainya, dia menemukan bahwa peringkat afinitas ilusinya meningkat sebesar 4% sekaligus. Ini berarti tidak akan memakan waktu 22 hari pun hingga ia mencapai 100%. Meskipun begitu, selama dia tidak berhasil mengumpulkan cukup saripati primogenitor ilusi, tidak masalah jika dia mencapai 100% sekarang atau beberapa tahun kemudian. Berbicara tentang ilusi, Felix segera menghubungi rumah lelang Beethoven dan memberitahu mereka tentang niatnya untuk melelang botol garis keturunan pasir epik tingkat 6 dan kedua botol ilusi tersebut. Karena ia dianggap sebagai tamu VIP, pihak pelelangan menerima kesepakatan tersebut setelah memberitahu bahwa ia akan diminta membayar biaya 1% untuk setiap barang yang terjual di platform mereka. Felix setuju dan menandatangani kontrak dengan mereka. Kemudian dia mengirimkan kode seri dan memberitahu mereka bahwa dia akan bertanggung jawab atas proses pengiriman. Ia lebih suka mengirimkannya bersama Bodidi agar tetap aman. Setelah menangani botol-botol itu, Felix menelepon Luby dan memberitahunya tentang 10 botol api angin yang datang. Dia dengan senang hati menerimanya tetapi dia mengatakan bahwa dia akan membayar jumlah penuh dengan selang waktu 2 hari. Felix menutup telepon setelah menyuarakan persetujuannya terhadap usulan tersebut. Saya seharusnya mengharapkan keuntungan sebesar 5 miliar jika saya kurang beruntung dan kehilangan banyak uang pada 3 botol yang dilelang. Felix berpikir setelah melakukan perhitungan cepat. Saat ini, ia hanya memiliki 9 miliar SC tersisa di rekening banknya, menempatkannya kembali ke tempat asalnya. Ia khawatir ketiga botolnya akan hancur dalam pelelangan bulanan jika kontesnya sangat ketat. Namun jika yang terjadi sebaliknya, ia berpotensi menjualnya dengan untung. Ia sudah meraup untung dari mereka dengan mengekstraksi esensi leluhurnya. Ayo kita pergi ke pertunjukan. Dering-dering. Tepat saat Felix berdiri dan hendak membersihkan diri, ia menyadari bahwa ketua Maganda memanggilnya. Hehe, kurasa mereka jadi tidak sabaran karena tidak memberi kabar. Felix menyeringai licik sambil menerima panggilan telepon itu. Felix tidak perlu khawatir dirinya ketahuan karena dia menggunakan suara yang sama saat berbicara sebagai tuan tanah. Percakapan itu tidak berlangsung bahkan semenit pun karena Felix langsung ke pokok permasalahan dan memberitahu kepala bahwa dia telah menghubungi organisasi untuk mereka. Tentu saja sang ketua menanyakan tanggapan mereka dan Felix mengatakan kepadanya bahwa dia tidak diberitahu mengenai hal itu. Namun, ia menghiburnya dengan mengatakan bahwa ia harus menunggu tanggapan dalam 1 atau 2 bulan ke depan jika ia beruntung. Terima kasih atas kerja kerasmu. Sang kepala suku menunjukkan rasa terima kasihnya dengan mengirim tautan undangan ke Felix melalui email. Silakan kunjungi Royal Tree milikku di UVR. Aku akan meminta Alicia untuk mengajakmu berkeliling. Baiklah, ketua. Baik, Felix menegaskan dengan nada menenangkan lalu menutup telepon. Meskipun dia memberitahu mereka bahwa mereka akan menerima tanggapan dalam 1 atau 2 bulan, dia tidak berniat memenuhinya. Dia ingin mereka merasa bahwa mereka tidak penting bagi organisasi dan mereka tidak memohon untuk dijadikan sekutu. Oleh karena itu, dia berencana membuat mereka menunggu setidaknya 3 bulan sebelum benar-benar membalas mereka sebagai pemimpin organisasi. Hanya dengan cara demikianlah Felix akan memperoleh keuntungan dalam negosiasi jika hal itu terjadi. Selain itu, dia ingin memberi mereka waktu untuk mencarinya dan gagal sehingga mereka merasa tidak punya pilihan lain selain mempertaruhkan nasib mereka pada organisasi jika mereka masih tertarik dengan garis keturunannya. Karena mereka berencana untuk menyatakan perang terhadap kekaisaran, garis keturunan tersebut merupakan suatu keharusan untuk mengamankan kemenangan. Felix telah menangkap mereka di bagian bola dan dia tidak berencana untuk melepaskannya sampai dia mengambil semua yang mereka tawarkan untuk aliansi antara mereka dan organisasi palsunya. Dering-dering, pikiran Felix yang tenang terganggu oleh dering gelangnya.
Dia melirik layar dan menyadari bahwa itu dari George. Klek, ada apa? Latihan hari ini akan dimulai pukul 3 sore dan berakhir pukul 9 malam. George berkata dengan tegas, hanya tersisa 3 hari sebelum pertandingan kita. Kita harus menggandakan usaha kita agar tidak menyesal. Baiklah, aku akan ke sana. Felix setuju dan kemudian menutup telepon. Setelah beberapa saat, Felix keluar dari kamar mandi dalam keadaan telanjang bulat. Ia tidak menutupi dirinya dengan nanosuite yang ditawarkan oleh organisasi ESG. Sebaliknya, ia memancarkan sebuah koper hitam kecil yang berisi 3 futark berwarna gelap yang terwujud dalam bentuk segitiga. Mari kita uji anak nakal ini. Dengan penuh semangat, Felix meletakkan tangannya di permukaan koper dan memohon dalam hatinya, Ratu, tolong ikat artefak obskurum dengan gelang apku dan jadikan itu penggunaan yang eksklusif. Sesaat setelah permintaannya, futark mencerahkan masing-masing dengan warna yang berbeda selama sepersekian detik sebelum berubah gelap lagi. Artefak obskurum berhasil diikatkan ke gelang ap Anda. Sang Ratu memberitahu. Felix menganggukkan kepalanya tanda menghargai dan segera meminta sambil tersenyum penuh semangat, buka saja. Keok, SSSTT, uap dingin keluar dari celah-celah tipis setelah koper terbuka sebagian. Felix menaruh kedua tangannya di atasnya dan membukanya sepenuhnya secara perlahan, membiarkan uap dingin berhembus ke wajahnya yang gembira. Ratu, tolong jadikan piyama ini sebagai set 1. Felix meminta sambil memperlihatkan hologram yang memperlihatkan piyama hitam biasa. Selesai. Ketika menerima konfirmasi, Felix memasukkan tangannya ke dalam koper dan berkata, aktifkan. Tepat setelah dia berkata demikian, Felix mendapati dirinya mengenakan piyama hitam itu. Koper itu menghilang tepat di depan matanya seolah-olah tidak pernah ada di sana. Astaga, serunya kaget sambil menyentuh kain piyama hitamnya yang halus dan nyaman. Dia tidak pernah menyangka perbedaan antara nanosuite generasi ke-7 akan sebesar ini dibandingkan dengan generasi ketiga yang dia gunakan sebelumnya. Felix selalu membutuhkan setidaknya beberapa detik sebelum mengenakan nanosuite sebelumnya dan prosesnya sama sekali tidak menyenangkan. Namun yang ini, dia hampir tidak merasakan apapun. Senang sekali, Felix segera berdiri dan pergi ke cermin di pintu lemarinya. Hehe, lumayan juga. Dia menyeringai puas setelah melihat piyama itu muncul persis seperti di hologram. Bahkan ketiga futark pun hilang. Namun, Felix tidak khawatir karena dia mengetahui sebagian besar detail tentang pakaian obskurum. Lagi pula, dia membelinya di pelelangan dengan 5 miliar SC. Itu adalah barang termahal yang dia dapatkan di acara itu dan dia harus membaca detailnya dengan saksama. Dari apa yang dibacanya, setelan obskurum diciptakan oleh seorang kurcaci terkenal dari Sekolah Teknologi Pemikiran dalam ras kurcaci. Aliran pemikiran ini dikenal karena mengadopsi teknologi canggih dalam pembuatan artefak mereka, tidak seperti aliran lain yang menggunakan bahan yang dipanen atau diperoleh dari makhluk hidup. Obskurum Suite diciptakan dengan menggabungkan nanobot generasi ke-7 dengan 3 engrafted futark. Felix tidak tahu bagaimana cara memadukannya karena itu merupakan rahasia dagang tetapi ia tahu bahwa setelan ini adalah yang terbaik untuknya. Ia menyediakan apapun yang bisa diberikan artefak normal dan juga memungkinkannya untuk membentuknya sesuai keinginannya. Belum lagi, menyembunyikan engrafted futark, membuatnya menyerupai seperti nanosuite lainnya. Ayo kita coba sebentar di pusat pengukuran. Felix yang ingin sekali mencoba pakaian itu, segera berbaring di tempat tidurnya dan masuk ke dalam. Di dalam pusat pengukuran, di ruang VIP, Felix berdiri di depan boneka Ai sambil mengenakan baju besi hitam ketat yang memiliki 2 engrafted futark yang cerah di dadanya dan 1 lagi di punggungnya. 2 di depan masing-masing berwarna coklat dan hijau. Sementara itu, yang di belakang berwarna hitam. Tentu saja, setiap futark diukir dengan kemampuan yang berkorelasi dengan elemennya. Mari kita uji mode siluman terlebih dahulu. Saat Felix membuat keputusan ini, kepalanya juga terbungkus oleh kostum tersebut, membuatnya sangat mirip dengan Black Panther dari film-film. RIP Chadwick Boseman 3, 2, 1. Wuss! Sinar matahari merah terang ditembakkan dari moncongnya dan menghantam Felix dalam sepersekian detik. Saat dia melihat sinar itu datang, tubuhnya sudah melayang di udara dengan anggota tubuhnya yang terayun-ayun tak terkendali. Ledakan, kekuatan itu begitu kuat, hingga akhirnya ia menabrak dinding di seberang ruangan. Dek, Ark, Felix mengerang kesakitan setelah jatuh tertelungkup ke tanah. Ia merasa tubuhnya seperti dihantam palu konstruksi. Namun,
dia masih saja menyeringai dengan susah payah sambil memegangi perutnya yang memar tetapi tidak terluka parah. Sementara itu, perangkat itu bahkan tampaknya tidak terluka oleh sinar tersebut karena area kontak hanya mengeluarkan asap. Haha, pertahanan nanobot generasi ke-7 ditambah penyerapan kekuatan dari Engravet Futark benar-benar yang terbaik. Felix memuji sambil berdiri. Dia tahu bahwa tanpa perlengkapan itu dia akan meledak seketika karena pertahanan tubuhnya bahkan tidak sebaik garis keturunan tahap ketiga. Walaupun dia terdorong seperti karung pasir, dia tidak mengeluh sedikit pun karena Engravet Futark berusaha sekuat tenaga menyerap sebagian besar tenaga tersebut, sehingga tubuhnya hanya terkena sisa tenaga saja. Namun, dalam pertarungan serius, luka akibat serangan itu akan tetap berdampak besar padanya. Itu akan menjadi masalah bagi Felix jika Engravet Futark ketiganya tidak berhubungan dengan elemen tumbuhan. Felix hanya meretakkan sendi bahunya sambil menyeringai setelah berdiri, tanpa merasakan sedikit pun rasa sakit di perutnya. Berkat kostumnya, tak seorang pun bisa melihat bahwa area lukanya telah disembuhkan sebelumnya dengan partikel hijau yang dilepaskan oleh Green Futark. Namun, kedua Futark itu tampak lebih gelap. Mereka masih cerah, tetapi tidak seperti sebelumnya. Kurasa energi yang dibutuhkan untuk bertahan melawan serangan tahap keempat sangat besar. Felix mengerutkan kening setelah menyadari hal ini. Nah, apa yang dia harapkan? Setelan Obscurum tidak dimaksudkan untuk membantunya melawan Bloodliner tahap keempat, tetapi hanya untuk bertahan dari 2 atau 3 serangan mereka. Itulah batasnya, jika melampauinya, pakaian itu pasti akan menyerah dan rusak. Setelah Felix selesai menjalani pengujiannya yang berlangsung lebih dari 3 jam, ia keluar dari akun dan pergi makan di kafetaria. Setelah ia merasa kenyang, ia kembali dan masuk lagi. Namun, kali ini ia langsung menggunakan tautan undangan George untuk memasuki ruangan overnya di mana tim sudah berkumpul di lapangan sepak bola. Setelah tubuh Felix direkonstruksi, ia disambut oleh anggota tim. Felix mengangguk kepada mereka sambil berjalan ke arah George, yang tampak seperti sedang berdebat dengan beberapa instruktur. Setelah Felix mendekat, dia mulai melanjutkan pembicaraan mereka. Saya katakan, Zhang Wei harus tetap menjadi bek. Kami sudah menurunkannya dari gelandang ke bek tengah dan kami tidak bisa hanya menempatkannya sebagai pengganti kiper. George beralasan sambil mengetuk jarinya secara agresif pada hologram yang memperlihatkan ladang hijau yang diperkecil. Kemampuan barunya yang terbuka metallic wall sangat membantu penjaga gawang. Sasa membantah dengan tenang, kita butuh pengganti yang bagus untuk memegang obor jika sesuatu yang buruk terjadi pada Noah. Beberapa pelatih sepak bola menganggukkan kepala tanda setuju. Meskipun mereka hanya pelatih profesional, mereka telah mendapatkan cukup pengetahuan setelah menghabiskan 4 bulan bersama tim untuk menyuarakan pendapat mereka sendiri. Ditambah lagi, dia sangat lambat dan semua kemampuannya harus dalam bentuk serangan jarak dekat. Sasa menambahkan lebih banyak alasan, dia akan menjadi target yang sangat sulit untuk ditembus. Tepat saat George ingin membalas, dia melihat Felix menganggukkan kepalanya di belakang Sasha. Senang melihatmu akhirnya tiba tepat waktu. George menyapa Felix, membuat para instruktur menoleh dan fokus padanya. Hari ini aku cukup bebas. Felix menunjuk dengan kepalanya ke arah lapangan sepak bola mini hologram dan bertanya, apakah itu formasi lain? George langsung marah setelah mendengar hal itu. Baiklah. Saya berusaha sebaik mungkin agar tetap sama, tetapi mereka tidak setuju sama sekali. Saya tidak ingin membuat penyesuaian lebih lanjut ketika kita hanya punya waktu 3 hari sebelum pertandingan. Aku juga tidak ingin melakukan penyesuaian. Sasha tetap tenang saat membantah, tapi kemampuan baru Zhang Wei perlu ditangani dengan benar. Aku tidak keberatan melakukannya, tapi kita tidak bisa menjadikannya penjaga gawang pengganti jika dia tidak berlatih selama 3 bulan terakhir, sialan. Mereka mulai lagi. Felix mundur selangkah setelah melihat pelatih lain ikut berdebat juga. Melihat betapa panasnya suasana, ia menduga bahwa mungkin semua orang stres karena batas waktu permainan dan juga kekacauan yang terjadi di luar pulau. Meskipun situasi di luar tidak semrawut seperti pertama kali, tetap saja hal itu menimbulkan masalah di setiap negara akibat karantina wilayah lockdown total yang menyebabkan tidak mungkin bagi siapapun untuk meninggalkan rumah mereka. George, Sasha, dan instruktur lainnya mungkin terus-menerus khawatir akan kekalahan dalam permainan. Jika bukan karena Felix yang bertindak sebagai pilar dalam tim dengan kekuatannya yang besar, para instruktur itu kemungkinan besar tidak akan bisa tidur di malam hari. Lagi pula,
Dewan dan organisasi ESG semuanya menaruh harapan pada kemenangan pertama untuk menginginkan cetak biru sistem pengawasan yang dapat membantu mereka menemukan organisasi Gamma. Meskipun hanya Felix yang tahu tentang sistem pengawasan, yang lain tetap tahu bahwa keinginan itu penting bagi Dewan untuk melakukan suatu tindakan. Jadi, semua orang stres dan tertekan. Felix juga bisa melihatnya pada rekan satu timnya karena tidak ada yang tampak main-main. Bahkan Leo sedikit mengendalikan kepribadian antusiasnya karena suasana hati. Sebagai kapten, Felix seharusnya merasa paling stres saat ini. Tetapi dia hanya menggaruk pipinya karena bosan sambil berjalan pergi dengan salinan formasi baru itu. Oh, Sylvia berhasil masuk tim utama. Felix mengangkat sebelah alisnya karena terkejut setelah melihat Sylvia mengambil posisi belakang sayap kiri. Saya kira dia mencapai puncak tahap pertama penggantian pada hari-hari sebelumnya. Felix hanya bisa menebaknya karena Sylvia hanya berhasil mencapai kelompok pemain pengganti saat terakhir kali dia berlatih bersama tim. Dia cukup mengerikan sehingga George tidak berani memasukkannya dalam permainan. Tetapi dialah satu-satunya yang bersayap dan George ingin mempertahankannya sebagai pemain pengganti supaya lawan mereka tidak memiliki pemain yang bisa terbang. Wah, bagus sekali. Felix menutup formasi setelah melihat semuanya tetap sama seperti terakhir kali dia ke sini, yaitu hanya 4 hari yang lalu. Formasi yang digunakan adalah 1-4-3-2 dan ini akan menjadi versi final jika para instruktur berhenti berdebat tentang mengubahnya lagi. Posisi penjaga gawang utama ditempati oleh Noah dan penggantinya berasal dari tim cadangan yang memiliki lengan besar, sehingga memungkinkannya menangkap bola. Bek utama diambil oleh Sylvia, bek sayap kiri, William Bentley, bek sayap kanan, Zhang Wei, bek tengah, dan terakhir Hina Suzuki, bek tengah. Sedangkan untuk gelandang, kami mendapatkan Johnson, Felix, dan Adaf Akaria. Felix berada di tengah, sedangkan dua lainnya berada di sayap. Untuk para penyerang, hanya ada Rolandino Castro dan Leo Bridge. Mereka ditempatkan berdekatan satu sama lain sebagai cadangan karena tidak aman memegang bola saat terpisah dari tim. Karena posisi mereka paling berbahaya, mereka berdua memiliki dua pemain pengganti yang siap menggantikan mereka. Terakhir, Olivia dan Sofia akan ditempatkan di sudut lapangan tim tepat di bawah para pemain bertahan. Itulah keseluruhan tim yang beranggotakan 16 orang yang akan bergabung dalam permainan. Cap, kau dengar apa yang mereka bicarakan? Leo bertanya dengan penuh minat setelah Felix bergabung dengan tim utama. Felix mengarahkan jarinya ke raksasa lembut Zhang Wei dan menjawab, ini tentang mengubah posisinya. Zhang Wei menjadi sedikit gugup setelah mendengarnya. Baru saja hendak bertanya lebih rinci, Felix mendorong keranjang bola yang ada di samping mereka ke sisi lapangan yang kosong. Biasanya, tempat itu akan diisi oleh puluhan anggota tetapi setelah tim akhir terpilih, tidak ada gunanya memaksa sisanya untuk ikut berlatih karena itu hanya akan menyita tempat. Namun, sebagian besar dari mereka tetap memutuskan untuk datang agar mereka dapat menunjukkan sikap serius mereka kepada George. Siapa tahu, mereka mungkin akan dipilih untuk pertandingan kedua karena itu. Saya akan berlatih dengan kapten. Leo segera keluar dari kelompoknya sambil mengejar Felix. Ronaldinho dan Johnson juga mengikutinya. Setelah mereka mencapai Felix, mereka melihat bahwa dia sedang menggambar lingkaran sasaran yang lebar pada dinding kaca. Rasa ngeri menjalar di punggung mereka setelah melihat hal itu. Mengapa kamu tidak bisa berlatih seperti biasa dan hanya membidik gawang? Johnson mengeluh kepada Felix saat dia sudah dekat dengannya. Apakah kamu bersedia menjadi penjaga gawangku? Tanya Felix dengan tatapan jujur. Mau aku bantu menggambar? Johnson langsung mengurungkan niatnya, karena tidak punya nyali untuk menjadi penjaga gawang dengan tubuhnya yang ringkih. Sementara itu, Leo dan Rolandinho hanya terus bersiul sambil menatap langit-langit kaca, menghindari kontak mata dengan Felix. Cek, bantu aku menggambar beberapa gambar acak lagi. Felix mendecak lidahnya sebagai tanda kritik dan kembali fokus pada sasaran. Dia tidak benar-benar menggambarnya tetapi hanya membuat gerakan dengan tangannya dan Ratu mengerjakan sisanya. Dengan penambahan ketiganya, dinding dicat dengan setidaknya 10 target pada dinding kaca. Baiklah, sudah cukup. Felix melambaikan tangannya untuk menghentikan mereka dan berjalan menjauh dari dinding kaca. Johnson dan yang lainnya mengambil bola dan mengikutinya, berencana untuk berlatih dengan cara yang sama seperti dia. Oh, mereka melakukannya lagi dengan latihan bodoh itu. Hina bergumam di dekat Sofia dan para gadis sambil membetulkan sepatunya.
Mengapa dia sangat bergantung pada dinding kaca? Sylvia mengerutkan kening, rencananya terlalu tidak bisa diandalkan. Karena dia tahu umpanmu jelek. Sofia terkekeh, dinding kaca lebih bisa diandalkan daripada kamu di lapangan dalam hal sepak bola. Kau jahat sekali bicaranya, Sophie. Olivia mengomel tapi dia tertawa seperti yang lain, menertawakan Sylvia yang ekspresinya berubah kesal karena terus-terusan mengejek kemampuannya. Aku hanya mencoba untuk mencairkan suasana. Sofia tersenyum hangat, kalian terus-terusan terlihat seperti sedang berjalan menuju kematian atau semacamnya. BAAAM. BAAAM. Percakapan gadis-gadis itu terputus oleh suara gemuruh yang menggema di seluruh lapangan, memaksa semua orang untuk melihat ke arah Felix. Saat mata mereka bertemu dengannya, mereka melihat bahwa dia berada dalam keadaan setengah berubah sementara kakinya mengeluarkan asap seperti dinding kaca yang ditabraknya. Ia sama sekali tidak mengenai sasaran tetapi tampaknya tidak seorang pun peduli karena mereka terus berfokus pada apa yang dilihat dan didengar oleh mata mereka. Bam, bam, para instruktur yang perdebatan sengitnya hampir berujung pada perkelahian, bertukar pandang sekilas satu sama lain sementara suara tendangan Felix yang memekakkan telinga terus-menerus mengganggu telinga mereka di latar belakang. George tersenyum lebar dan menutup lapangan sepak bola mini holografik. Dia menatap para instruktur dan menyeringai, lihat kenapa kita tidak perlu mengacaukan formasi di menit-menit terakhir. Kenapa repot-repot memfokuskan diri pada pemblokiran gol ketika kita punya artileri manusia di tim. Dia tertawa puas sambil berjalan meninggalkan mereka. Hati-hati, memukul. Sayang, peringatan itu datang agak terlambat karena sebuah bola yang terbang sudah mengenai wajah George yang sombong. Gedebuk. Para instruktur terdiam dan agak ngeri setelah melihat tubuh George terurai menjadi partikel-partikel cahaya saat terbaring di rumput. Satu-satunya yang tertinggal hanyalah genangan darah akibat kepalanya yang meledak berkeping-keping. Cap, kurasa kau baru saja membunuh instruktur. Leo yang ketakutan menelan ludah sambil menyodok bahu Felix. Apa yang kau bicarakan? Oh sial, mata Felix terbelalak setelah melihat korban terbaru dari tendangannya. Ia kembali tersadar dengan ekspresi bingung. Apa yang Felix harapkan akan terjadi ketika bola-bola itu memantul ke dinding kaca secara acak? Felix, gunakan gawang kosong sialan itu. George berteriak dengan sedikit rasa takut dan marah setelah mengetahui apa yang terjadi padanya. Sepertinya tidak ada yang ingin aku meningkatkan kemampuan membidikku. Felix yang sedih, mendorong keranjang bola ke arah tiang gawang yang kosong dengan bahu terkulai. Aku akan membantumu mencapai batas sudut. Leo menepuk dadanya dan mengikuti Felix bersama anak-anak lainnya. 3 hari berlalu dengan cepat karena Felix menghabiskan sebagian besar waktunya bersama tim, berlatih dari pukul 3 PM hingga jam 9 malam. Saat ini, dia sedang sarapan di kafetaria Drop dalam diam. Bukan hanya dia, tetapi seluruh anggota tim sedang fokus pada makanan mereka. Ada yang memainkan garpunya tanpa sadar sementara ada yang menatapnya, tampak pikiran mereka penuh dengan pikiran. Siapa yang bisa menyalahkan mereka? Permainan itu direncanakan akan dimulai pada pukul 8 malam dan kegembiraan yang mereka rasakan selama 4 bulan terakhir telah mereda dan sekarang mereka mulai melihat masalah dengan rasa pesimis. Lagi pula, mereka bisa saja mati dalam permainan. Satu kesalahan kecil yang ceroboh dapat mengakibatkan kematian mereka tanpa kemampuan untuk bangkit kembali tanpa batas seperti saat mereka berlatih. Keraguan mulai muncul, apakah pantas mempertaruhkan nyawa dalam permainan itu? Mereka mengerti bahwa jika mereka menang, mereka akan menyelamatkan planet mereka dari kekacauan yang sedang berlangsung, mereka akan membawa kebanggaan bagi semua penduduk bumi. Yang terpenting, mereka akan diberikan 3% dari pendapatan streaming game untuk dibagi di antara mereka. Itu adalah hadiah yang menjadi hak mereka secara pribadi dan tidak seorang pun dapat mengambilnya dari mereka. Baik Dewan maupun organisasi ESG tidak berani menyentuhnya karena itulah motivasi terbesar yang memaksa para junior untuk mengikuti permainan. Lagi pula, 3% berarti mereka bisa memperoleh puluhan juta hingga ratusan dalam setiap kemenangan yang mereka peroleh. Itulah alasannya mengapa sebagian besar dari mereka nekat ingin bergabung dalam setiap permainan. Semoga saja Jacob bisa menyampaikan pidatonya dengan baik sebelum pertandingan untuk menaikkan moral, pikir George dalam hati setelah menyadari suasana yang suram. Dia membiarkannya begitu saja untuk saat ini karena lebih baik menggembar-gemborkannya tepat sebelum pertandingan daripada melakukannya sekarang. Setelah beberapa saat, Felix selesai sarapan dan kembali ke kamarnya.
Mereka diberi waktu 12 jam itu untuk dihabiskan sesuai keinginan mereka dan dia tidak berencana menyia-nyiakannya dengan mengganggu permainan seperti yang lainnya. Setelah sampai di kamarnya, hal pertama yang dilakukannya adalah masuk dan bertemu dengan Erik dan Malak di Androksa Capital Training Center. Dia sudah memeriksa pengalaman tempur mereka dan mendapati bahwa Malak cukup bagus tetapi Erik benar-benar jelek seperti dia belum pernah bertarung dalam hidupnya sebelumnya. Ketika Felix bertanya mengapa, Erik mengaku bahwa ibunya menyuruhnya berintegrasi hanya untuk menambah umurnya dan tidak ikut bertempur. Karena itu, dia tidak pernah benar-benar bertarung serius dengan siapapun. Namun Felix tidak menganggapnya sebagai masalah besar karena Erik ingin berlatih dan bekerja keras untuk meningkatkan kemampuannya. Oleh karena itu, Felix memutuskan untuk mengajarinya selama 1 jam setiap hari hingga ia menguasai dasar-dasarnya dan juga agar saling mengenal. Kemudian, dia akan menyewa seorang guru untuk menjaganya karena dia tidak dapat membuang waktu lebih dari 1 jam sehari untuk Erik. Felix tidak pernah menyebutkan apapun tentang dirinya sendiri. Bahkan elemen yang ditunjukkannya hanyalah racun sementara kemampuannya terbatas pada 6. Di mata mereka, dia bukan tuan tanah tapi Felix. Dia berencana membiarkannya seperti itu sampai dia bertemu mereka secara langsung dan memeriksanya secara menyeluruh. Itulah sebabnya dia masih belum menyebutkan rencana besar untuk mengubah mereka menjadi primogenitor Bloodliners. Dia tidak akan memberitahu mereka dalam waktu dekat sampai mereka menunjukkan kepadanya bahwa mereka layak menerima hadiah seperti itu. 1 jam kemudian, sampai jumpa, bos. Erik melambaikan tangannya ke arah Felix sambil mengeluarkan banyak keringat dari kepalanya. Sementara itu, Malak hanya menganggukkan kepala kepada Felix sebelum kembali ke latihan unsurnya, yang didasarkan pada memanggang damiai dengan kemampuan apinya. Felix melambaikan tangannya kembali sebelum meninggalkan ruangan itu. Ini bukan kamar Felix melainkan kamar Malak karena dia telah mengamankan 1 kamar di lantai 40 setelah memenangkan tantangan dengan sedikit kesulitan. Dia hanya berhasil karena ini adalah pusat pelatihan Androksa. Setelah masuk ke kamarnya, Felix langsung memulai latihan hariannya dalam memanipulasi racun. Latihannya semakin lama semakin baik. Dia masih jauh dari manipulasi eksternal tahap kedua tetapi manipulasi batinnya mulai terbentuk ke arah yang lebih baik. Dia sekarang dapat menciptakan kemampuan dengan ukuran pilar racunnya secara instan. Namun, ia masih berjuang untuk meningkatkan durasi racunnya dari yang diketahui 5 detik. Dia mencoba semua pilihan tetapi tetap saja dia gagal dalam semuanya. Dia bahkan mulai meragukan kemungkinan untuk menciptakan racun semacam itu. Sayangnya, J.R. Mungander telah memberitahunya bahwa adalah mungkin untuk menciptakan racun yang dapat mempengaruhi seseorang selamanya jika dia cukup baik. Dia mencoba lagi untuk membuat kemajuan ke arah ini tetapi setiap kemampuan yang dia lemparkan ke Aitiruan menunjukkan bahwa itu berlangsung selama 5 detik. Apa yang kurang dari diriku? Felix duduk dalam posisi meditasi sambil mengusap dagunya dengan ekspresi serius. Tetua berkata bahwa aku bisa meningkatkan potensi racun saat aku masih dalam manipulasi batin, jadi pasti ada metode lain yang belum kucoba. Felix menjentikkan jarinya, menciptakan versi miniatur dirinya yang berwarna ungu tua, tengah duduk dalam posisi meditasi. Itu tercipta dari penggabungan 89 bujukan racun tetapi dia tahu bahwa itu tidak ada bedanya dengan kemampuannya. Apa yang terlewatkan olehku? Gumamnya lagi sambil menciptakan versi lain dari dirinya yang duduk di telapak versi racun pertamanya. Dia terus menatap benda-benda yang berputar di telapak tangannya tanpa sadar. Sementara otaknya memikirkan semua metode yang diujinya, dia tanpa sadar menjentikkan jarinya dan menciptakan versi miniatur lainnya di telapak tangan masing-masing. Ia melakukannya 6 kali hingga mata normal tidak dapat melihat versi terkecilnya. Namun Felix masih dapat melihat masing-masing dengan jelas, mulai dari yang terkecil hingga yang terbesar. Itu hanyalah latihan bawah sadar yang ia ciptakan untuk membantunya terus memperbaiki diri bahkan saat ia berlatih dengan hal-hal lain. Oleh karena itu, dia tidak terlalu memperhatikan mereka karena fokusnya sudah pada upaya melenyapkan satu demi satu metode dalam pikirannya. Namun setelah ia mencapai metode penumpukan, versi miniatur itu tiba-tiba tampak seperti berkilauan dengan cahaya di matanya. Semakin dia memandangi benda-benda yang berputar di telapak tangannya, semakin lebar matanya dan semakin cepat detak jantungnya. Mungkinkah sesederhana itu dan aku hanya membuatnya rumit? Felix bergumam dengan nada penuh harap. Felix selalu berpikir bahwa potensi berjalan seiring dengan durasi. Konsepnya sederhana,
Semakin kuat racunnya, semakin baik efeknya pada target. Oleh karena itu, durasinya juga akan meningkat. Namun, yang paling mengganggunya adalah bagaimana cara meningkatkan potensi racunnya. Sejauh ini, ia mencoba menggabungkan berbagai kemampuan dengan bujukan yang sama tetapi tidak banyak yang berubah kecuali ukuran kemampuan yang digabungkan. Dia mencoba menggabungkan bom hipotensi dengan bom lain, tetapi tetap saja ukurannya berubah. Itu hanyalah beberapa metode dari 10 metode lain yang telah dia uji, tetapi tidak berhasil. Namun, setelah melihat versi miniatur bertumpuk, muncul ide lain di benaknya yang belum pernah dicobanya sebelumnya. Yaitu mengembunkan kabut dengan menggabungkan beberapa versi lebih kecil dari satu kemampuan ke dalam ukuran normal kemampuan tersebut. Ini benar-benar berbeda daripada menggabungkan dua kemampuan dengan ukuran yang sama. Mari kita lihat bagaimana hasilnya dengan bom racun. Felix berhenti memikirkannya dan memutuskan untuk mencobanya. Jika gagal, dia tidak akan kehilangan apapun. Jika berhasil, dunia racun baru akan terbuka untuknya. Apakah menurutmu dia akan berhasil? Asna bertanya pada J. Ermumander yang duduk di seberang meja catur. J. Ermumander melirik Felix yang sedang membuat bom racun kecil seukuran permen dan menggabungkannya dengan bom berukuran normal di tangannya yang lain. Karena mereka masih kecil, peningkatan ukurannya hampir tidak terlihat. Yang bisa kukatakan adalah proses berpikirnya berada di jalur yang benar. Sang J. Ermumander menjawab sambil tersenyum tipis. Oh, jadi dia akan gagal. Asna bertanya-tanya sambil memperhatikan Felix yang terus-menerus menciptakan bom racun kecil tanpa henti. Setelah melihat J. Ermumander tidak merespons, Asna berhenti bertanya padanya dan hanya menunggu ujiannya. Untungnya, Felix berhenti setelah menggabungkan lebih dari 20 bom kecil menjadi satu bom berukuran normal. Namun, tampaknya ukurannya akhirnya bertambah besar. Itulah sebabnya Felix berhenti. Ia ingin memadatkan kabut beracun yang membentuk bom, bukan memperbesarnya. Bom hipotensi itu tampak seperti warnanya telah berubah dari merah darah menjadi merah tua, menyerupai bola anggur di tangan Felix. Felix berdiri dan berjalan menuju AI boneka. Alih-alih melemparkan bom, ia membuatnya melayang di depan wajah boneka itu dan meledakkannya dengan jentikan jari. Aduh, Felix mengibaskan kabut kental dari wajahnya sambil fokus pada layar hitam yang ada di dada AI boneka itu. Ia menahan napas sambil berharap sambil menghitung 5 detik dalam benaknya. Sayang, saat ia menghitung sampai 5, layar hitam itu menjadi terang dan menunjukkan hasil yang mengecewakan kepada Felix. Kehilangan kesadaran selama 5 detik. Kegagalan lagi. Felix tersenyum pahit sambil berjalan kembali ke tempatnya. Dia tidak tahu apakah dia telah mengacaukan sesuatu atau apakah metode barunya memang tidak benar sejak awal. Namun, ia tidak berencana untuk menyerah tanpa mencoba setiap solusi yang mungkin. Akan tetapi, ia perlu memeriksa dengan J. Ermumander terlebih dahulu apakah ia melangkah di jalan yang benar atau tidak. Penatua, apa pendapatmu tentang metodeku? Felix bertanya dengan sopan. Apakah ini cara untuk meningkatkan potensi racun? Kau hebat sekali. Sang J. Ermumander memuji namun tidak berkata apapun lagi setelahnya. Beginilah cara dia mengajari Felix tentang manipulasi racun. J. Ermumander membiarkannya menjelajahinya sendiri dan ketika dia benar-benar terhalang, J. Ermumander memberinya sedikit tip atau saran untuk sedikit memperlancar jalannya. Bila Felix akhirnya menemukan suatu metode, ia selalu memeriksa apakah metode itu benar atau tidak, supaya ia tidak menyerah pada metode yang benar dan membuang waktunya pada metode yang salah. Oleh karena itu, Felix sangat gembira menerima konfirmasi positif. Sekarang, ia dapat terus mengeksplorasi metode ini hingga akhirnya menemukan cara yang tepat untuk mengembunkan kabut dan meningkatkan potensinya. Dia tahu bahwa ini merupakan lompatan besar dalam manipulasi racunnya karena jika dia terus mengembunkan kabut, dia bisa mengubahnya menjadi cairan. Tetapi sekarang, dia tidak memikirkannya dan hanya fokus mencari ide lain. Dia menghabiskan lebih dari 5 jam pada masalah ini sampai otaknya diperas dari setiap tetes terakhir cairan yang dimilikinya. Namun, semua idenya berubah menjadi kegagalan, membuatnya menggaruk-garuk rambutnya karena jengkel dan bingung. Saya mencoba menggabungkan ratusan bom kecil hingga mencapai bom berukuran normal dengan kuat dan warnanya hampir hitam. Namun, mengapa itu juga gagal? Kelelahan, Felix berbaring telentang dan mulai menatap langit-langit ruangan yang putih. Dia tahu bahwa dia bisa berhenti dan bertanya kepada J.
Ermengander tentang jawabannya. Dia akan memberikannya karena Felix sudah menyerah. Namun, Felix tidak dikenal sebagai orang yang pendiam dan dia masih punya waktu beberapa jam untuk mencari solusi sebelum pertandingan. Menit demi menit berlalu lalu jam demi jam berlalu dan Felix hanya memejamkan matanya sambil berpikir perlahan dan rasional tentang semua yang dilakukannya dalam beberapa jam terakhir. Setiap detail kecil telah diperiksa beberapa kali sebelum Felix beralih ke yang lain. Dia terus melakukannya hingga dia menyadari tema umum yang menghubungkan semua upaya penggabungannya. Luar, dia menggabungkan bom racun secara eksternal. Astaga, aku benar-benar terbelakang. Mata Felix terbuka lebar saat dia melompat kembali berdiri. Saya masih dalam tahap manipulasi internal, jadi kenapa saya mencoba meningkatkan potensi racun di luar tubuh saya? Merasa malu, dia menatap tangannya dan menggunakan satu tangannya untuk menamparkan pipinya sekeras mungkin untuk membangkitkan akal sehat dalam dirinya. Bodoh, hahaha, kau hanya butuh beberapa jam untuk mengetahuinya. Mendengar tawa Ermengander yang biasa, Felix tidak tahu apakah dia sedang menyindir atau benar-benar memuji. Apapun itu, Felix tidak membiarkan hal itu memengaruhi dirinya karena dia senang bahwa dia mendapat konfirmasi tidak langsung dari Ermengander. Dia sangat bersemangat untuk mencobanya. Sayangnya, ternyata tidak semudah yang dia kira. Biasanya, ia perlu membuat gambaran bom racun kecil dalam pikirannya dan energinya akan keluar dari pori-porinya dan membentuknya di luar. Akan tetapi, sekarang dia perlu mengerahkan energi untuk membentuk bom racun kecil di dalam tubuhnya dan menyimpannya di sana sementara dia terus menciptakan bom racun lain untuk menggabungkan mereka. Semua ini perlu dilakukan di dalam tubuhnya. Jadi itu bukan proses yang mudah karena saat Felix kehilangan konsentrasi pada bom-bom pertama yang diciptakan itu, energinya akan terpecah-pecah dan terus berenang di dalam tubuhnya. Namun, Felix segera menemukan trik untuk melakukannya, yaitu dengan menggabungkan satu bom dengan bom lain saat ia menciptakannya. Ini akan selalu meninggalkan satu bom yang akan memudahkan untuk tidak kehilangan fokus padanya. Begitulah Felix terus menggabungkan bom satu demi satu hingga ia merasa bom itu telah mencapai ukuran bom biasa. Segera setelah berhenti, Felix membuka matanya sambil mengulurkan telapak tangannya ke depan. Dia telah memberi perintah supaya bom itu muncul dari telapak tangannya dan sekarang dia sedang menatap kabut merah gelap yang keluar dari pori-porinya. Dia tidak dapat menahan senyum lebar setelah melihat kabut telah berkumpul membentuk bom merah gelap. Kelihatannya persis seperti versi yang dia buat beberapa jam yang lalu, tetapi Felix dapat merasakan bahwa kabut itu mengeluarkan udara dingin tidak seperti sebelumnya. Felix menyeringai lebar sambil berjalan ke arah ai boneka itu. Setelah sampai di sampingnya, Felix melayangkan bom di dekat wajahnya dan membuatnya meledak. Aduh, baik Asna maupun Ermengander mengangkat kepala mereka untuk menatap layar hitam kecil bersama Felix. Mereka tidak perlu menghitung karena Felix melakukannya dalam pikirannya. 1, 2, 4, 5, 6. Haha, 9. Berhasil, 15. Felix tertawa terbahak-bahak sambil terus menghitung dalam benaknya. Dia sudah mencapai 20 detik namun layar hitam masih belum menampilkan rincian racunnya. Kerja bagus. Asna memuji sambil tersenyum sebelum mengumpat Felix, tapi tetap saja kau bodoh. Asna kecil, kau tidak lebih baik dengan 597 kekalahanmu dan 5 kemenangan. Sang Ermengander berbicara kepada Asna dengan nada bercanda dalam benaknya. Ular tua, kalau berani ngomongin ini, aku nggak akan main-main lagi sama kamu. Ancam Asna dengan pipi yang memerah. Tidak seorang pun tahu apakah dia marah atau malu karena memiliki rasio kerugian yang sangat rendah. Felix tidak mendengar satupun ejekan mereka dan jikapun mendengarnya kemungkinan besar dia tidak akan repot-repot mengejek Asna karenanya. Saat ini, ia menikmati perasaan euforia karena benar-benar dapat memecahkan suatu masalah sendiri, alih-alih bergantung pada orang lain untuk mendapatkan jawaban. Tidak ada yang dapat mengalahkan rasa puas atas pencapaian diri sendiri. Melelahkan, kehilangan kesadaran selama 30 detik. Kemungkinan kerusakan otak permanen, 5 detik lebih efeknya dan otak akan mati. Bagus, bagus, bagus. Felix semakin bersemangat setelah membaca efek negatif racun pada otak. Dia selalu tahu bahwa setiap detik seseorang terkena racun buatannya, mereka akan berisiko menerima hasil permanen. Akan tetapi,
Ia hanya dapat melakukan hal itu jika ia terus menyegarkan durasi 5 detik dari bujukannya dengan membuat ai boneka itu tetap berada dalam aura beracun atau terus melemparkan bom ke arahnya. Dengan kata lain, racun Felix sebelumnya tidak cukup ampuh untuk membunuh seseorang secara permanen hanya dengan sekali hirup kecuali dia menggabungkan beberapa bujukan sekaligus. Seperti bujukan korupsi. Namun dengan potensi barunya, yang ia butuhkan hanyalah satu hembusan dan satu dorongan untuk membuat seseorang menyesal mendekatinya. Dosis induksi paralys yang kuat dapat mengakibatkan kelumpuhan tubuh permanen. Dosis induksi kantuk yang kuat dapat membuat siapapun tertidur tidak seperti sebelumnya di mana ia dapat dengan mudah dikalahkan. Dosis afrodisiak yang kuat dapat mengubah seseorang seperti anjing yang terangsang selama 1 atau 2 menit, dan kehilangan akal sehat serta rasa percaya diri. Daftarnya terus bertambah untuk setiap bujukan Felix. Inilah alasan Felix sangat gembira karena ia telah mencapai tonggak sejarah yang belum pernah dicapai manusia manapun. Dia dapat merasakan bahwa dia semakin dekat untuk menguasai manipulasi batin dan melangkah ke tahap berikutnya. Mari kita coba lagi dengan bujukan lain dan bentuk lain. Felix menahan sebagian kegembiraannya dan langsung mengulangi proses yang sama seperti sebelumnya dengan menggabungkan jarum-jarum tipis ke dalam tubuhnya. Setelah beberapa detik, dia menyelesaikannya dan sebuah jarum tebal berwarna biru tua muncul dari telapak tangannya. Akan tetapi, Felix bukannya merasa gembira, malah mengernyitkan dahinya sambil memandanginya. Dia menyadari bahwa hasilnya tidak begitu bagus sehingga dia memerlukan beberapa detik untuk meningkatkan potensi satu jarum saja. Bagaimana dia bisa bertarung seperti itu? Meminta musuhnya untuk tenang selama beberapa detik hingga dia menciptakannya. Penatua, apakah prosesnya memang sesulit ini untuk setiap kemampuan? Felix bertanya lagi, bagaimana aku bisa meningkatkan potensi kemampuan berskala lebih besar? Aku rasa itu akan memakan waktu lama. Itu hanya merepotkan karena kamu menciptakan satu kemampuan setiap waktu sebelum menggabungkannya. Sang J. Ermungander menasihati dengan santai, cobalah untuk menguasai penggabungan ratusan bom kecil dalam 1 milidetik dan masalahmu akan hilang. Felix mengerutkan kening setelah mendengar itu. Ia mengerti bahwa prosesnya tidak akan semudah yang dikatakan J. Ermungander. Sialnya, dia tahu bahwa akan 100 kali lebih sulit daripada pelatihan sebelumnya untuk menghilangkan penundaan itu. Penatua, bukannya aku tidak ingin berlatih atau semacamnya, tapi apakah ada cara lain untuk mempermudah prosesnya? Tanya Felix dengan sopan. Di matanya, jika ada metode latihan yang lebih baik maka itu adalah bonus, jika tidak, dia hanya bisa pasrah dan mulai berlatih. Jika Anda mencapai tahap kedua manipulasi racun, Anda dapat melakukan proses kondensasi kabut secara internal dan eksternal pada saat yang bersamaan, kata J. Ermungander. Begitu ya, Felix menganggukkan kepalanya tanda mengerti. Kemudian, ia bertanya, bagaimana aku bisa tahu kalau aku sudah memasuki tahap kedua? Saat itulah kau menyadari bahwa kau tidak dapat mempelajari hal baru apapun dengan menggunakan energi internal. Sang J. Ermungander memberitahu, pada kondisimu saat ini, ada banyak hal yang belum kau sentuh. Kurasa sebaiknya aku mulai menggilingnya. Felix tersenyum kaku sambil berjalan ke arah ai bodoh itu. Tanpa basa-basi lagi, ia menusukkan jarum ke kepala boneka itu dan mundur selangkah. Setelah menunggu selama setengah menit, hasilnya muncul di layar. Motivasi Felix untuk terus berjuang tak dapat dielakkan lagi setelah melihatnya. Disorientasi indera berlangsung selama 29 detik. Sistem saraf yang menghubungkan indera telah rusak secara permanen. Felix berkomitmen pada pekerjaannya sementara ia menghabiskan sisa jamnya tanpa melakukan apapun selain mengulang proses yang sama berulang-ulang. Pengulangan dan kerja keras adalah kunci untuk menguasai teknik ini dan Felix berencana mendedikasikan 2 jam dalam kehidupan sehari-harinya untuk mempraktikannya. Astaga, Felix menghentikan latihannya setelah melihat pesan dari George. Setelah membacanya, dia menguap sambil merentangkan tangannya ke belakang. Ayo kita akhiri permainan ini secepat mungkin. Pesan tersebut menyatakan bahwa semua orang diharuskan berkumpul di ruang konferensi drop. Felix segera logout dan mengubah kostum obskurumnya menjadi seragam tim utama. Setelah itu, ia mengenakan sepatu seeker dan berjalan menuju ruang konferensi. Dia akhirnya bertemu dengan Sylvia di jalan. Dia menyusulnya dan mereka berjalan bersama sambil membicarakan lawan mereka. Sejauh ini, belum ada yang tahu planet mana yang akan mereka lawan. Namun,
mereka tahu bahwa planet itu sudah dipilih sebulan yang lalu. Tidak seperti permainan individu di mana tidak terlalu penting untuk mengetahui pesertanya, dalam permainan supremasi planet hal itu dilarang. Ada alasannya, jika planet-planet mengetahui lawan mereka sebelumnya, mereka bisa menyuap mereka untuk memenangkan permainan. Hal ini terjadi di awal-awal SG di mana para anggota SG Alliance terus-menerus saling menyuap atau mengancam akan kalah dalam permainan dengan sengaja. Namun, masalah ini segera diperbaiki dan tetap seperti ini sejak saat itu. Mereka hanya mungkin mengetahui lawan mereka di game hall di mana koneksi ke dunia luar terputus dari para pemain. Tentu saja, hal ini juga membuat pemirsa tidak dapat mengetahui planet mana yang saling berhadapan. Tetapi jika mereka hanya mengikuti planet mereka, mereka dapat melihat kapan permainan akan dimulai dan rinciannya. Tidak seorang pun mengeluh tentang hal itu karena sebagian besar penonton selalu berasal dari planet lain dan memainkan game tersebut. Dalam waktu singkat, Felix dan Sylvia mencapai ruang konferensi yang sebenarnya tidak boleh disebut ruang konferensi karena hanya berupa podium yang diletakkan di tempat terbuka di hadapan ratusan kursi. Sayangnya, kursi-kursi tersebut tidak ditempati oleh wartawan dari seluruh dunia seperti yang diharapkan oleh organisasi ESG di hari-hari awal. Karena COAS, bandara ditutup dan organisasi ESG merasa tidak perlu membuang-buang kekuatan militer untuk membawa beberapa wartawan. Oleh karena itu, ruang konferensi hanya diisi oleh 100 anggota tim dan staf drop. Namun, acara ini akan disiarkan langsung untuk orang-orang yang telah menjalani karantina selama lebih dari 4 bulan. Dunia sedang tertekan dan semua orang benar-benar membutuhkan kemenangan untuk memulihkan moral. Ada yang meninggal, Felix bergumam sambil duduk di sebelah Olivia. Olivia tampak gugup sambil terus mengetukkan kakinya ke tanah. Sisanya tidak bertindak lebih baik daripada dia karena semua orang menunjukkan tanda-tanda kegelisahan dan kekhawatiran di wajah mereka. Kalau saja Felix masih mempunyai penglihatan inframerah, dia pasti sudah menyadari jantung mereka berdetak keluar dari dada mereka. Tidak ada yang berbicara, bahkan para anggota staf terpengaruh oleh suasana hati dan hanya berbicara melalui telepati untuk membuat para pemain semakin kesal. Setelah menghabiskan beberapa menit berendam dalam suasana suram ini, Felix akhirnya menyadari kedatangan Tuan Rodriguez dan Jacob, juru bicara Dewan saat ini. Meski wajah mereka memperlihatkan tanda-tanda kelelahan dan keletihan, mereka masih tersenyum riang. Setelah mereka naik panggung, Tuan Rodriguez mengucapkan beberapa patah kata sambutan dan betapa bangganya dia atas usaha keras yang mereka lakukan dalam pelatihan mereka. Karena Tuan Rodriguez dikenal tegas dan pelit dalam memberikan pujian, hal itu sangat berarti bagi para junior itu. Ketika ia melihat bahwa ia telah mendapatkan seluruh perhatian mereka dan tidak ada satupun dari mereka yang terhanyut dalam pikiran negatif mereka, Tuan Rodriguez mengulurkan tangannya ke arah Jacob dan berkata, "Saya akan menyerahkan panggung kepada Tuan Jacob." Tepuk-tepuk. Di bawah tepuk tangan meriah dari semua orang, Jacob berdiri di depan podium sambil membetulkan dasinya. Di depannya, ada hologram tak kasat mata yang sedang menampilkan pidato. Jacob memperhatikannya dengan saksama selama beberapa detik sebelum menggelengkan kepala dan menyingkirkannya dari wajahnya. Tuan Rodriguez langsung mengernyitkan alisnya setelah melihatnya. Dia tahu apa yang dilakukan Jacob dan dia tidak senang karenanya, karena pidato itu baru ditulis oleh para profesional selama seminggu. "Apa yang sedang kamu lakukan? Tetaplah pada pidatomu." Rodriguez mengirim pesan. Jacob mengabaikan pesan itu dan meletakkan tangannya di ujung podium. Ia menatap mata semua orang di depannya dan berbicara dengan nada serius, "Hari ini, sejarah akan tercipta." 7 kata itu sudah cukup untuk membuat setiap junior merasakan jantungnya berdebar kencang. Hari ini kita menyaksikan, bukan hanya awal dari sebuah permainan, tetapi juga awal sejati dari sebuah era baru. Sebuah era yang dipimpin oleh generasi baru dan didukung oleh generasi lama. Dia berhenti sejenak untuk menata kembali pikirannya lalu melanjutkan dengan nada yang meninggi perlahan, "Bergandengan tangan, kita akan melangkah sebagai satu kesatuan dan bekerja sama untuk membantu planet kita tercinta meninggalkan jejaknya di galaksi. Tidak seorang pun tahu tentang keberadaan kami di planet biru kecil ini. Mereka yang tahu, jauh di lubuk hati mereka, memandang rendah kami dan memperlakukan kami sebagai orang-orang barbar yang hina. Kita tahu bahwa kita kurang dalam segala hal dibandingkan dengan peradaban dan planet lain di luar tata surya kita. Tuhan tahu bahwa tidak ada satu hari pun yang berlalu tanpa aku bermimpi untuk mengejar mereka dan bahkan melampaui mereka.
Jacob mengepalkan tangannya erat-erat di podium sambil melanjutkan pidatonya. Mereka punya banyak garis keturunan lama yang sudah mencapai puncak tahap penggantian ke-6. Mereka punya teknologi yang jauh melampaui apa yang bisa dipahami pikiran kita. Mereka punya sejarah dan warisan lama yang sudah mencapai jutaan tahun. Bagaimana dengan kita? Jacob menatap lekat-lekat ke arah para junior dan kamera, lalu mengulang pertanyaannya dengan serius, apa yang kita punya? Tidak seorang pun menjawab karena mereka bingung dengan pertanyaannya. Mereka berharap dapat mendengar pidato dengan baik, tetapi tidak seorang pun mengantisipasi bahwa pidato itu akan mengenai ego mereka seperti ini. Apa yang dimiliki penduduk bumi? Pertanyaan ini bergema di benak para warga negara, garis keturunan, penjahat, tentara, dan bahkan para pemimpin dunia, yang menyaksikan siaran langsung itu dari kantor mereka. Seluruh mata dunia tertuju pada aliran kecil ini karena itulah satu-satunya berita yang disiarkan saat itu. Namun, tidak ada seorang pun yang berhasil menemukan jawabannya, yang membuat mereka murung dengan situasi tersebut. Kegembiraan yang sebelumnya muncul mulai mereda di hati para junior. Tepat saat api itu akan padam sepenuhnya, Jacob menepukkan tangannya sekali dan berkata dengan suara penuh keyakinan dan kebanggaan murni, "Kami menangkapmu." Ia mengangkat tangannya sedikit ke udara dan mengepalkannya, "Kami punya kalian. Jadi angkat kepala kalian dan busungkan dada kalian dengan bangga. Kalian adalah harapan kami. Kalian adalah masa depan kami. Kalian adalah pelopor kami di era ini." Dia meneriakkan bagian terakhir dengan penuh semangat dan keserakahan. Para Bloodliner merasakan darah mereka terbakar seketika. Jantung mereka mulai memompa darah mendidih ke dalam tubuh mereka, membuat telinga mereka memerah dan pipi mereka memerah. Namun, Jacob belum selesai berteriak, tidak peduli dengan ketenangannya yang hancur saat siaran langsung TV. Jika mereka memiliki teknologi yang lebih baik, kalian akan mendapatkannya untuk kami. Jika mereka memiliki garis keturunan tahap ke-6 puncak, kalian akan mencapai alam asal. Jika mereka memiliki warisan yang lebih panjang dari kita, maka kita akan menang selama jutaan tahun yang akan datang dan membuat warisan planet biru kita tersebar ke dalam bahasa semua orang di galaksi. Tanpa mengambil napas sedikit pun, Jacob mengangkat tinjunya tinggi-tinggi ke udara dan mengakhiri pidatonya dengan satu kalimat terakhir yang penuh dengan emosi mentah, "Kita akan tunjukkan pada mereka bahwa kita bukanlah orang BARBARI. WHOOAAH." Tepuk tepuk tepuk. Sorak-sorai diikuti tepuk tangan meriah yang menyebar jauh dan luas, mencapai luar kubah dan menakuti beberapa burung yang bersarang di dahan. Kota-kota, kota kecil, dan desa-desa telah bangkit dari tanah oleh suara memekakkan telinga dari warga yang berteriak marah, gelisah, frustrasi, takut, dan semua emosi negatif yang telah menyelimuti mereka selama berbulan-bulan sekarang. Awalnya, kebisingan itu hanya kebisingan belaka, tetapi tak lama kemudian, semua orang mulai melantunkan kalimat pendek dengan suara keras, menyatukan semua orang dan membuat mereka merasa tidak sendirian. Sebuah kalimat yang terngiang bahkan di hati Felix yang dibuli terus-menerus di kehidupan sebelumnya karena statusnya sebagai manusia bumi di klannya. Sama seperti Hina, Olivia, Leo, Ronaldinho, Zhang Wei, dan anggota tim lainnya, Felix menyingkirkan egonya dan berdiri bersama mereka. Kemudian dia berteriak keras, menyelaraskan suaranya dengan seluruh dunia. "Kami bukan orang barbar. Kami bukan orang barbar. Kami bukan orang barbar.